Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min kanzil jannah. Simpanan sorga ada 4 macam. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Alhamdulillah, ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, dan selanjutnya. Ada yang gajinya kecil tapi penghasilannya gede. Ada yang penghasilannya gede tapi nggak punya gaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan penghasilannya gede. Min kanzil jannah, kelebihan rezeki, simpanan surga ada 4 macam dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bahkan sebaliknya, kelebihan menyembunyikan harus membuat kita ringan tangan. Saudara menolong mereka yang memang memerlukan, sebagaimana yang kita maklum. Kalau saudara diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pertanyaan akhirat cuma sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Apa? Ada yang kaya. Kalau saudara diberikan umur yang panjang, pengadilan akhirat juga bertanya. Ada yang setengah miskin, umurmu kau habiskan di mana? Ada tapi yang saudara diberikan harta, tapi penghasilannya pengadilan akhirat akan bertanya. Ada yang penghasilannya gede tapi dari mana gaji kau belanjakan ada kemana? Juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya dan kemananya juga ditanya. Kelebihan rezeki oleh karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kelebihan ada itu penggunaan yang membuat kita ringan tangan. Itu untuk menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan yang sewaktu-waktu. Kalau saudara diberikan ilmu namanya, maka ada yang lebih sewaktu-waktu cuma satu, dan itu ilmumu kau amalkan untuk zakat apa? Dia terikat oleh haul dan nisab. Kalau saudara diberikan umur yang panjang, ukuran dari pengadilan akhirat juga bertanya. Infak terikat oleh situasi dan kondisi perekonomian seseorang. Tapi kalau saudara diberikan harta tidak terikat, pengadilan akhirat akan bertanya dalam kondisi seperti apapun kita bisa melakukan belanjakan dengan yang terkecil sekali. Dari mananya ditanya sampai Rasulullah SAW alaihi wasallam mengajarkan, karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab. Walau anta amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tabassumuka fi wajhi akhika yang merupakan kewajiban. Senyumanmu kepada temanmu adalah penggunaan yang sewaktu-waktu untuk melakukan sedekah. Tidak harus dalam berbentuk ada yang lebih sewaktu-waktu lagi kita bisa sedekah. Dengan tenaga kita bisa bersedekah. Dia dengan pikiran kita bisa bersedekah. Oleh putaran bahkan senyum kepada teman itu pun sedekah. Sedangkan ini kalau sedekah oleh situasi dan kondisi perekonomian seseorang yang ngira jabatan sedekah tidak terikat dengan apa asal pada tempatnya. Dalam kondisi seperti apapun kita bisa melakukan sedekah dengan yang tidak pada tempatnya dan tidak wajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Walau jauh dari sifat riya. Atau ada hadis ada orang sumuka fi wajhi itu disebutkan namanya. Apa tidak manmu kepada temanmu ikhlas dia bagus-bagus saja. Untuk memberikan sugesti kepada yang lain tidak harus dalam berbentuk bulan-bulan menyumbang sekian bisa sedekah.
dengan tenaga kita bisa memberikan rangsangan dengan pikiran supaya dia menyumbang lebih besar dari orang senyum kepada teman itu mendatangkan ria. Maka kalau yang paling dicintai memang belum punya uang nyengir aja banyakin, tangan kiri saja tidak tahu apa yang diberikan oleh pada tempatnya. Jangan lalu ketemu yang listrik cengengesan akan merupakan perbendaharaan surga tempatnya tersembunyi dari pandangan orang lain. Tidak seorang pun tahu yang paling dicintai sikap yang baik adalah sedekah yang disembunyikan dan mengingat kesalahan. Jauh dari sifat ciri orang bahagia. Kan kadang-kadang yang selalu mengingat kesalahan itu disebutkan namanya melupakan apa tidak kebaikannya. Kalau memang niatnya ikhlas, dia akan ada kebaikan, dia tidak bisa ikut kepada yang lain karena dia merasa belum pernah bulan nyumbang sekian, dia melakukan kesalahan balik. Kalau dia ingat kesalahan yang rangsangan kepada yang lain terhalang baginya lebih besar dari orang satu kesalahan baru. Tapi kalau itu mendatangkan ria, saudara-saudara, yang paling melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain. Agar tangan kiri saja tidak tahu dalam kehidupan oleh tangan kanan. Jadi kesenjangan yang dilakukan dengan ikhlas, kesenjangan yang merupakan perbendaharaan itu sunnatullah tersembunyi dari pandangan orang lain. Tidak seorang pun tahu. Karena memang sikap yang baik adalah kita berusaha mengentaskan kemiskinan dan mengingat kesalahan. Oleh karena adanya kesenjangan struktural, orang yang selalu mengingat kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi ikut sedikit kaya? Kalau dia akan berada kebaikan, dia tidak bisa ikut agama yang karena dia merasa belum pernah berupaya memerangi kemiskinan. Kalau akan melakukan kesalahan baru, dia ingat kesalahan yang itu mendekatkan kepada terhalang baginya untuk melakukan orang kalau miskin udah dekat banget sama kafir. Demikianlah saudara-saudara, gampang menjadi kafir, melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain, yang oleh karena soal tolong menolong dalam soal materi, jadi kesenjangan yang meninggalkan dan menanggalkan kesenjangan yang alami, menjual petunjuk yang diberikan Allah. Ada yang miskin, ada yang kelas menengah yang cuma sebentar ini. Kenapa lalu sekarang kita berusaha mengentaskan kemiskinan? Jadi makin kita sembunyikan karena adanya kesenjangan banyak perbendaharaan kita di surga. Sedekah yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi ikut sedikit kaya? Ada seorang sufi, sebab pada dasarnya Islam adalah agama yang sejak turunnya sudah berupaya memerangi kemiskinan. Taruh di bawah tikar masjid, bahkan dikatakan kemiskinan itu siapa saja yang nemuin itu. Maksudnya kalau miskin supaya yang nemuin nggak tahu siapa yang punya duit, gampang menjadi kafir. Demikian dia saudara-saudara menyembunyikan yang oleh karena soal perut, karena oleh karena soal materi itu bisa meninggalkan dan menanggalkan akidahnya, termasuk menyebut-nyebut kebaikan kita yang diberikan orang yang suka nepuk kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Kalau nggak gua, kalau nggak gua tuh. Jadi makin kita sembunyikan sedekah. Iya, kalau nggak lu kenapa emang kita di surga? Sedekah yang paling dicintai orang yang suka menepuk jasa yang disembunyikan. Biasanya memang begitu, saudara-saudara. Kalau perang lagi berkecamuk, dia punya kebiasaan kalau pergi sholat nggak sempat dia bawa uang. Itu uang dia taruh di bawah tikar masjid. Yang kagak kenal sedekah kepada siapa saja yang nemuin itu. Itu sesuatu yang biasanya apa? Supaya yang nemuin nggak tahu siapa yang dalam bersedekah. Disembunyikannya sedekah itu. Demikian dia saking ingin menyembunyikan sedekah. Malahan ada hadis memberikan jaminan sifat ria itu bisa memakan amal kita sendiri. Yaitu termasuk menyebut kebaikan kita. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin tazidu fil umri, bisa menambah umur panjang. Wa tadfa'u mitata su'i, dan menyelamatkan manusia dari mati secara lalu. Kenapa emang? Jadi siapa yang kepengen panjang umur? Orang yang suka menepuk jasa, yang bosan hidup, biasanya memang begitu, saudara-saudara. Kalau perang lagi berkecamuk, sedekah menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara begitu perang selesai. Yang kagak kenal pedil umur pahlawan, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Itu sesuatu yang biasa. Kalau ajal karenanya orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah disembunyikannya sedekah itu. Allah cinta. Kalau ajal datang tidak bisa dimajukan, memberikan jaminan. Inna sadaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri wa tadfa'u mitata su'i. Tapi sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin itu kan haknya Allah, bisa menambah umur panjang, hak prerogatif Allah sebagai pencipta manusia dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah.
Sedekah ini jadi Menambah siapa yang panjang kepengen panjang umur dan menyelamatkan banyaklah manusia dari mati yang secara su'ul khatimah. Orang mati kan sama ya kondisinya, Sedekah mati, menambah panjang umur nggak dan nafas. menyelamatkan Tapi manusia hakikat dari mati kan mati secara lain-lain. su'ul khatimah. Ada yang mati itu Pak, katanya husnul umur itu khatimah, nggak bisa baik ditambah, akhirnya. nggak bisa dikurangin. Kapan? Kalau ajal sudah lagi datang. mati. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Lagi ajal datang sedekah, tidak bisa dimajukan, mati. tidak bisa Ini dimundurkan. yang dinamakan itu dengan kalau husnul ajal sudah khatimah. datang baik di akhir. Tidak bisa lagi umur Sebaliknya ditambah ada yang dikurangi. su'ul Sudah khatimah. datang jelek di akhir. Tapi kalau ini yang belum jadi catatan datang, akhir. itu kan haknya Allah. Lagi nyekek Mau botol, ditambah mau dikurangi, mampus. hak prerogatif Allah. Sebagai pencipta manusia, Allah Lagi banting Maha Kuasa kartu, dan Maha modal. Mampu. Sedekah ini menambah panjang umur su'ul khatimah, dan menyelamatkan manusia dari mati secara menyelamatkan manusia dari mati secara orang mati su'ul kan khatimah. sama ya Dan kita semua kepengen kondisinya, mendapat mati. husnul khatimah, Nggak jauh nafas. dari tapi su'ul hakikat mati khatimah. kan lain-lain. Oleh sebab itu yang Ada bisa yang menyelamatkan mati kita itu dari husnul penyakit itu khatimah. antara lain Baik adalah akhirnya. sedekah yang disembunyikan, Misalnya yang dikerjakan lagi dengan ngaji, ikhlas karena mati. Allah, tidak karena kepengen Lagi dipuji sholat, orang, mati. tidak karena ingin dikatakan orang Lagi pemurah, sebab sedekah, orang dermawan mati. itu orang Ini yang yang memberi dinamakan tanpa dengan harus husnul diminta. khatimah. Kalau Baik masih di harus diminta, akhirnya. ya belum dermawan Sebaliknya namanya, ada masih yang harus su'ul diminta. khatimah. Jelek Di kalau nggak akhirnya. diminta ya Ini yang tulus. jadi catatan akhir. Lolos, polos. Lagi nyekek botol, mampus. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Lagi banting kartu, harta adalah modal. amanah dan akan kita pertanggungjawabkan. Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain agar kita saling menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Nabi janjikan kita semua siapa yang meringankan beban saudaranya muslim di dunia, Allah akan meringankan beban yang bisa menyelamatkan kita dari sebuah jaminan dari antara lain adalah si orang yang kita bantu barangkali yang dikerjakan dengan bisa membalas karena Allah yang akan membalas. Pengen dipuji orang lain yang tidak karena ingin dikatakan orang pemurah, sebab orang orang dermawan tanya, itu Pak, orang ini yang ada memberi orang tanpa nyumbang harus masjid. diminta. Sambil Kalau marah-marah, masih harus diminta gimana? ya belum dermawan Ya, namanya, bilang masih harus sumbangannya diminta. aja, ambil marahnya Kalau jangan. nggak diminta ya tulus. Lolos, polos. Marahnya jangan diambil, itu urusan dia. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Harta adalah Umat Islam amanah ini dan kan akan umat kita yang pertanggungjawabkan. punya potensi besar. Allah melebihkan rezeki Kadang sebagian kita dari yang lain agar kita kadang-kadang pembangunan masjid kok lambat sekali. membantu. Kalau hotel hari ini peletakan siapa pertama yang bulan depan meringankan beban peresmian, saudaranya muslim di dunia, supermarket Allah akan hari ini meringankan peletakan bebannya batu di pertama akhirat minggu nanti. depan peresmian. Sebuah jaminan dari baginda. Tapi kalau Nabi. sudah yang namanya masjid, orang yang kita bantu barangkali sekaligus tidak menjadi batu bisa terakhir. membalas, Allah yang akan membalas lewat jalan 3 lain yang tahun, tidak pernah 4 kita tahun, sangka-sangka. campur nebar jalan Ada di orang jalanan. tanya, Pak, ini Duit ada dijaring orang kayak ikan nyumbang sepat. masjid sambil marah-marah, bagaimana? Apa Saya tidak bilang ada orang sumbangannya Islam yang aja, kaya? ambil marahnya Banyak. jangan. Apa tidak ada pengusaha muslim yang jadi konglomerat? Yang jangan diambil, itu urusan yang dia. belum Banyak itu yang komit. Saudara-saudara kaum muslimin, nilai rahimakumullah. agamanya. Umat Islam ini kan umat Akhirnya yang kita jatuh jadi potensi umat yang besar. lemah. Belum ada Kadang kita pengusaha merenung. konglomerat muslim Kenapa buka kadang-kadang pabrik pembangunan super masjid mecap kok lambat misalnya, sekali? misalnya. Kalau hotel hari ini Umpamanya, peletakan pertama bulan umpamanya depan atau pabrik peresmian, kecap cap sorban, supermarket hari supaya ini identitas peletakan batu keislamannya pertama sedikit minggu depan kelihatan. peresmian, kita jatuh jadi Tapi umat kalau yang namanya masjid kadang-kadang tidak peletakan batu inventarisir pertama dengan baik. sekaligus Kita kita ini batu ibarat terakhir. kompor yang cuma matengin nasi orang 3 lain. tahun, 4 Potensi tahun kita dimanfaatkan oleh oleh orang orang lain. lain. Ukhuwah Islamiyah kita baru terbatas kepada silaturahmi. Ukhuwah di bidang ekonomi tidak kita ada orang lemah, Islam yang ukhuwah kaya? di bidang Banyak. kebudayaan kita lemah. Apa tidak ada pengusaha Apalagi muslim ukhuwah di yang jadi bidang konglomerat? politik Ada. kita lebih rapuh yang lagi. belum banyak itu yang Padahal komit. Ukhuwah itu adalah totalitas terhadap kehidupan nilai-nilai manusia agamanya. menyangkut ipolexosbud. Akhirnya kita jatuh jadi Memerlukan umat yang nilai-nilai lemah. ukhuwah. Belum ada Jadi pengusaha oleh karena itu konglomerat mari muslim kita buka menyadari pabrik di super dalam mecap harta gedung kita, misalnya, misalnya, walaupun kita yang cari umpamanya, pagi-pagi pulang sore umpamanya atau pabrik kecap cap di sana sorban, ada harta anak yatim, supaya identitas di sana ada keislamannya hak sedikit kelihatan. Di sana ada hak pesantren, kita jatuh jadi Di umat sana yang ada lemah hak karena jihad. potensi tidak Berbahagialah terinventarisir seseorang dengan baik. apabila Kita dia ini oleh ibarat Allah dijadikan yang kaya. cuma matengin nasi orang lain, menyimpan air si kita Tapi tidak untuk dimanfaatkan dirinya, oleh tapi orang lain. disalurkannya kepada mereka yang Ukhuwah memang Islamiyah
Tamiah kita baru terbatas kepada silaturahmi. Saudara-saudara kaum muslimin dan ekonomi kita lemah. Di bidang kebudayaan kita lemah. Menyembunyikan di bidang politik orang lain lebih rapuh. Kita pun nggak pernah ngitung itu adalah totalitas kehidupan manusia. Begitu saja. Ipolek sosbud memerlukan nilai-nilai ukhuwah. Yang kedua, perbendaharaan surga itu mari kita menyadari di dalam musibah kita menyembunyikan kesulitan. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, kadang orang takut menghadapi kesulitan anak yatim. Tapi makin kita merenung hidup ini kan sebenarnya pesantren. Di sana ada haji sama urusan ya, jangan dialah seseorang. Tandanya orang hidup itu kalau menjadi pesantren. Urusan merupakan menyimpan air sering menimbulkan untuk dirinya, tapi kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang nggak pernah susah yang pertama. Makin perbendaharaan sosialnya adalah makin menyembunyikan sedekah. Orang makin tinggi kualitas kita pun nggak pernah ngitung tingkat kesulitannya. Kita anggap cuma begitu yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu nggak pernah di atas kepala kita. Yang kedua, perbendaharaan surga itu apa? Wakit semanil musibah kita. Dia juga menyembunyikan kesulitan. Pelangi itu nggak pernah di atas kepala kita. Menghadapi kesulitan. Kata tukang beca. Tapi makin kita merenung hidup ini kan sebenarnya urusan tukang beca. Apa yang di sama urusan jangan hidup enak bener. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan bener. Urusan merupakan problem sering menimbulkan kesulitan. Sejuk tempat kesulitan bukan untuk ditakuti tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluar. Minum Valium belum tidur. Siapa sih orang yang nggak pernah beca dijok? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Dia tukang beca bilang yang makin tinggi kualitas imannya, makin berat inilah enak kesulitannya. Nggak pernah di atas kepala kita. Cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang melulu. Yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan. Pelangi itu pribadi di atas kepala kita ataupun rumah tangga. Nih terutama rumah tangga yang jadi soal kadang-kadang sih. Kita ini kalau senang apa yang dibaliknya kalau senang kita diam. Enak bener kalau aja dijuek ringkuk ngorok pulas banyak banget duit kita bawaan diam aja. Saya kamar pakai AC sejuk tempat tidur susah. Tapi begitu susah sekampung tahu. Kulik nggak bisa pulas kalau belum minum. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah, menyembunyikan kesulitan. Itu Kang Becak bilang yang kalau enak-enak jadi masih bilang tukang becak. Kalau nggak enak inilah enak. Nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain dulu enak itu. Tenang kita diam. Nah, susah, paling tidak kita nyari teman buat cerita kesusahan. Yang merupakan perbendaharaan surga itu siapa orang yang bisa menyembunyikan kesulitan. Cuma soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Tangga. Nih terutama rumah tangga yang misalnya kalau orang sudah berumah tangga. Kita ini kalau senang banyak harus menjadi tempat kalau senang kita diam enak-enak saja. Kalau aja cuek. Yang nggak enak rasain berdua, selesaikan berdua, atasin berdua aja udah. Jangan dibalik ketemu orang takut. Asal senang diam giliran tapi begitu susah sekampung tahu. Laporan. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga bisa menjaga security informasi. Menyembunyikan nama bayam keluar diam. Kalau enak malah sulitan. Kalau nggak enak rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya security informasi. Asal lagi susah paling tidak kita jadi kaum muslimin rahimakumullah. Siapa orangnya yang ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Para aulia, para ulama juga makin tinggi keimanan makin berat. Itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak. Ada seorang nabi yang kaya, yang gak enak rasanya berdua, selesaikan berdua, atasin berdua. Jangan dibalik kalau orang begini kan senang diam giliran susah saja. Maknya ibadahnya rajin, laporan kaya terbalik susah digodain. Bisa menjaga security informasi. Ibadahnya rajin, miskin bayam keluar bisa disobong. Ini imannya mantap, ibadahnya rajin, kaya, nabi lagi. Security informasi kurang akal, laporan. Tuhan, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
Ya ini bahasa Ujian saya, yang bahasa terberat Qurannya itu sih yang nggak pernah gitu. diberikan kepada para nabi, Itu para hambamu rasul, yang namanya para Ayub, aulia, dia rajin ibadah para cuma ulama, karena dikasih makin kaya tinggi aja. keimanan, Coba makin kasih miskin dia. Bentuk kesulitan. Berhenti Ayo dia saya sembahyang. kemukakan satu contoh Kamu saja. bisa aja. Ada Saya seorang tahu nabi Ayub yang itu kaya, hambaku yang nabi ikhlas. kaya. Saya buktiin Tuhan. Namanya Nabi Silakan. Ayub. Dibuktiin lah. Iblis turun kalau ke orang alam begini kan keki. yang mula-mula dia lakukan, dia rusak sawah ladang Nabi Ibadahnya Ayub. rajin, dia binasakan binatang ternak Nabi Ya, Ayub. kayak begini susah Sehingga dalam digodain. waktu singkat, kalau Jatuhlah ibadahnya Nabi Ayub dari rajin, orang miskin paling kaya, dari jadi orang orang paling miskin. Sini imannya Beliau mantap, masih ibadah di mihrab dalam ibadahnya masjid. rajin, Datang kaya, iblis. nabi Saudara lagi. Ayub, ya, tapi namanya Lagi iblis ngapain? nggak kurang akal. Ibadah. Laporan Nyembah Allah. Tuhan, nyembah Allah. Kenapa? Oh, percuma. Kenapa? Tuhan ini yang bahasa ente saya, sembah nih, bahasa Qurannya dia sih udah nggak bikin gitu. miskin ente. Itu Sawah hambamu ladang yang ente namanya hancur, Ayub, dia dia rajin ibadah cuma ternak karena dikasih kaya aja. Sekarang ente jadi orang Coba paling kasih miskin dia. Berhenti dia nyembah sembahyang? Tuhan kayak begitu. Kamu bisa aja. Saya tahu Ayub Udah itu berhenti hamba dah yang ibadah, ikhlas. berhenti ibadah. Saya Buktiin Ini Tuhan. iblis. Silakan. Sama Tuhan laporannya lain, yang dikerjakan Iblis kepada turun Nabi ke Ayub alam juga ini. lain. Yang mula-mula dia Benar lakukan, begitu, dia iblis kata rusak Nabi Ayub. sawah Iya. ladang Nabi Sawah ladang Ayub. saya habis, dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Binatang-ternak saya binasa. Sehingga dalam waktu Binasa. singkat, Saya miskin. Jatuhlah bangpak. Nabi Ayub dari orang paling kaya. jadi orang Apa paling jawab miskin. Nabi Ayub? Bukan inna Dia lillahi masih ibadah ibadah di mihrab dalam masjid. Alhamdulillahillazi Saudara a'tani Ayub, wa ya. akhadha minni. Lagi ngapain? Segala puji bagi Ibadah. Allah yang telah Nyembah memberikan Allah, harta nyembah kepada Allah. saya dan sekarang mengambilnya percuma. lagi. Alhamdulillah. Kenapa? Tuhan Allah yang yang ngasih, sembah nih. Allah yang Dia ambil. udah bikin Itu miskin mah ente. urusan Allah, iblis. Cuma Sawah ibadah ladang jalan ente terus. hancur Sujud lebur, lagi Nabi binatang Ayub. ternak binasa. Iblis Sekarang ente seleher jadi orang bodoh paling banget. miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Tekor. Dasar Nabi. Udah berhenti dah Nggak ibadah, mempan dia berhenti apa-apain. ibadah. Ini iblis Miskin sama malah Tuhan alhamdulillah. laporannya lain yang Allah dikerjakan yang kepada ngasih, Nabi Ayub Allah juga yang lain. ngambil. Benar begitu. Jadi Iblis kalau kata Nabi kita Ayub, tidak komit, sawah ladang saya habis, tidak terikat terus. kepada kaya, miskin, Binatang senang, ternak susah, saya binasa. binasa. Apa yang bisa bikin kita miskin. susah? Bangpak. Jadikan kekayaan, kemiskinan, Apa jawab Nabi jadikan Ayub? senang susah Bukan sebagai anak buah innalillahi, yang bisa ini kita hebat. atur. Alhamdulillah. Jangan kekayaan Allazi ngatur kita, a'tani jangan kemiskinan wa ngatur akhadha kita. Kita yang Segala harus puji mengatur bagi mereka. Allah. Yang telah Senang memberikan susah, harta kaya, kepada saya miskin, dan sekarang bahagia mengambilnya lagi. sengsara. Jadikan itu Alhamdulillah. anak buah yang bisa Allah kita yang atur. ngasih. Allah yang Kalau ambil. sekarang kita Itu kaya, mah lain urusan saat Allah boleh jadi iblis. kita Cuman miskin, ibadah semiskin jalan terus. miskinnya. Sujud Allah lagi yang Nabi ngasih, Ayub. Allah yang ambil. Iblis seleher Bagaimana bodoh yang bisa banget. menghalangi? Ibadah jalan terus. Iblis makin Dasar gendut. Nabi, dasar Nabi loh. Nggak mempan dia apa-apain. Miskin malah alhamdulillah. Akhirnya apa? Allah yang ngasih, Nabi Ayub Allah yang ambil. dikerjain, diberikan penyakit. Jadi kalau kita tidak demikian fatal, tidak terikat kepada kaya, Bayangin. miskin, senang, susah, udah miskin. Apa yang bisa bikin kita susah? Masya Allah. Jadikan kekayaan, kemiskinan, jadikan senang susah sebagai anak buah yang bisa kita atur. Sakitnya nggak lama, kira-kira 16 Jangan tahun. kekayaan ngatur kita, jangan kemiskinan ngatur kita. Istrinya tiga, Kita yang 26 harus tahun mengatur mereka. kecekin. Senang susah, Ngerawatin kaya, laki miskin, bengek begini. bahagia, sengsara. Jadikan Senang itu belum anak tentu buah yang susah bisa kita pasti atur. nih, cerai aja cerai dah. Kalau sekarang kita Cerai. kaya, lain saat boleh jadi kita miskin, semiskin-miskinnya. Yang satu Siti Allah Rahmah yang yang ngasih, setia Allah menemani yang beliau. ambil. Bagaimana yang bisa Sesetia-setianya hati menghalangi? perempuan. Satu Ibadah saat jalan Siti terus. Rahmah bilang, Iblis makin "Bang, gondok." Ya, dasar Nabi loh. abang kan Nabi bang. Lalu Namanya Nabi kan doanya jarang akhirnya apa? meleset bang. Nabi Ayub Maksud dikerjain, kamu diberikan minta penyakit. kenapa sih sama Tuhan biar abang sembuh? Demikian Baik, fatal penyakitnya. Siti Rahmah, Bayangin. iya. Saya sakit berapa Udah tahun sih? miskin, 16 sakit. tahun bang. Sebelum Masya ini Allah. saya sehat berapa tahun? Ya kira-kira 60 Miskin, tahun bang. sakit. Nah coba ente banding-bandingin Rahmah. Saya Sakitnya dikasih sehat nggak 60 lama, tahun, kira-kira 16 dikasih tahun. sakit 16 tahun, sudah nggak sabar, mau Istrinya doa tiga, kepada dua Allah minta minta sembuh. cerai. Saya malu, Ngerawatin laki kepada bengek Allah. begini. Diuji dengan Senang yang belum luar tentu biasa sudah seperti pasti ini, cerai aja tidak cerai. mengganggu stabilitas Cerai. kehambaannya. Dia tetap menghamba kepada Allah. Tinggal satu Subhanahu wa Siti ta'ala. Rahmah yang setia menemani beliau. Saudara-saudara kaum muslimin, setia-setianya hati Rahimahkumullah. perempuan, kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, wa Abang basyirin kan Nabi, sabirin. Alladzina iza Namanya Nabi kan asabathum doanya musibah jarang meleset, qalu Bang. inna lillahi wa inna Maksud ilaihi kamu raji'un. minta kenapa sih sama Tuhan biar abang Gembirakan sembuh orang-orang baik, yang Bang? sabar.
Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah mereka kembali kepada keyakinan dasar segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali. Coba ente banding-bandingin Rahmah. Saya dikasih sehat 60 tahun dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang dengan yang luar biasa bagaimanapun pahitnya. Stabilitas apakah itu namanya miskin, apakah itu namanya sakit, bahkan maut sekalipun. Saudara kaum muslimin sekalipun, rahimakumullah, segalanya dari Allah. Kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, bukan sekedar ucapan. Sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah mereka kembali kepada keyakinan dasar Allah, segalanya kembali kepada Allah dan segalanya cuma nunggu giliran. Hari ini saya nyembayangin konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai hari ini saya antar dia segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Hari ini saya dalam ini sudah kondisi dasarnya maka kita akan lapang menghadapi segalanya dari bagaimanapun pahit juga kepada Allah. Apakah itu namanya miskin, saudara-saudara? Apakah itu namanya sakit untuk ditakutkan maut sekalipun, justru untuk di atas sekalipun dicarikan jalan keluar Allah, dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Ini sikap tidak bukan sekedar ucapan. Semakin tinggi status kadang-kadang semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga sehingga berhenti. Innalillahi hanya saja bagaimana cara kita terus mengatasinya. Dan Al-Quran menyatakan bukan nama ini kesadaran moral. Kalau segalanya dari Allah pasti ada kembali kepada Allah. Roda sebenarnya cuma nunggu giliran. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Hari ini saya antar dia ke kubur. Dia orang nganterin saya ke kubur. Hari ini saya pada Allah kan dia kamu senang supaya Allah ingat kepada kamu segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Kalau waktu senang kita ingat kepada Allah itu sudah susah, Allah tidak akan kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi kalau kesulitan harus kita jauh di atasnya, dicarikan jalan keluarnya dengan masjid jauh. Ketika senang kita lupakan Allah, tidak begitu kita susah, semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar menyakiti tingkat kesulitan. Oleh karena itu orang-orang cara dulu bilang kalau lagi sehat ingat-ingat. Al-Quran menyatakan kalau lagi kaya ingat-ingat satu saat di kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bahkan kalau lagi muda ingat-ingat kita bakal tua. Itu Rasulullah SAW kalau lagi hidup ingat-ingat kepada kita. Ta'arraf ilallahi kaum muslimin ya'rifka bisyid. Jadi yang kedua yang merupakan kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Saudara kaum muslimin, kalau waktu senang kita ingat kepada Allah, kita susah, Allah tidak akan meninggalkan perbendaharaan surga adalah waktu senang kita jauh dari Allah. Orang yang tidak sempat dengan masjid jauh, ketika senang kita lupakan yang kita maklum. Nanti begitu kita bahwa susah, manusia adalah makhluk yang disebut zon politik. Lupakan kita. Makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Oleh karena itu orang-orang dan siapapun kita, kalau lagi sehat orang lain, lu bakal sakit nanti. Betul manusia. Kalau lagi kaya tinggal di tengah masyarakat tapi tidak mau bermasyarakat. Bahkan kalau lagi muda ingat-ingat kita bakal sendiri, gagah sendiri, kalau lagi hidup ingat-ingat mungkin kalau mati juga ngubur sendiri. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang merupakan perbendaharaan surga, menyembunyikan saja Nabi Adam waktu sendirian bengong kaum muslimin rahimakumullah mandir. Hal ketiga yang merupakan perbendaharaan surga adalah ini kalau bahasa saya orang yang suka bersilaturahmi. Ini nggak ada coret-coretan bisa. Bagaimana yang kita maklum bahwa manusia adalah makhluk yang disebut zon politik. Diciptakan Siti Hawa, makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Betapa dan siapapun kita tidak memerlukan orang lain. Ya benar. Apaan aja di Jakarta punya saudara. Kalau tinggal di tengah masyarakat tapi tidak mau bermasyarakat. Monas pun merasa hebat sendiri, pintar sendiri, gagah sendiri, kaya sendiri. Mungkin kalau mati juga ngubur sendiri. Betapa dan siapapun jangan kita perlu di sini.
Di sorga saja Nabi Adam seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan persaudaraan yang berlandaskan kepada akidah. Karena itu dianjurkan bersilaturahmi. Bahkan Nabi menyatakan, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi baru antum sa'fi atharihi itu di surga yasil rahimah. Cobalah siapa yang saudara tinggal di Jakarta rezekinya benar dan dipanjangkan usianya, saudara, banyaklah ia bersemangat ambil. Siapa yang kepengen dimudahkan rezekinya, hotel-hotelnya ia banyak bersilaturahmi. Cuman tinggal di Jakarta, kalau banyak teman kesulitan kan paling tidak ada tempat cerita. Betapa dan siapapun kita sendirian, kita pikirin diri, nggak ada tempat tukar pikiran. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Islam telah menyelamatkan manusia dari rasa diskriminasi, mengikat manusia dengan persaudaraan yang berlandaskan kepada akidah. Kalau tidak ada kekuatan, karena itu dianjurkan bersilaturahmi. Kalau tidak ada kesatuan dan Nabi menyatakan tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Wa yunsa'a fi atharihi mau menang kalau siapa yang kepengen diluaskan rezekinya, kalau umat Islam dan dipanjangkan usianya, banyaklah ia bersilaturahmi. Bahkan sampai kata Nabi, kalau rezekinya cari nilai tambah, ia banyak bersilaturahmi. Bersilaturahmi teman kesulitan kan paling tidak ada tempat cerita. Masya Allah, indahnya ajaran agama. Udah susah sendirian kita pikirin diri kepada kita tukar pikiran bisa bersilaturahmi kepada orang yang marah itu. Di situ nilai tambah. Cuman jujur nih harus ngucapinnya gampang, ngamalinnya yang berat. Tidak mungkin ada kemenangan sama kita disuruh silaturahmi. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persaudaraan lagi. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Saudara-saudara kaum muslimin, kalau umat Islam mau menang, tapi ini yang diajarkan, bahkan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Kalau umat Islam mau bersatu, bagaimana begitu mudah misalnya silaturahmi ini. Abu Jahal ini kan sampai-sampai bagaimana kalau bikin Muhammad cari nilai tambah apa? Dia gali lubang di depan tempat bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Masya panggil seseorang, ajaran agama kita. Kasih tahu orang yang marah pamannya sakit kepada kita, minta Nabi kalau bisa bersilaturahmilah kepadanya, kepada orang yang marah itu. Di situ nilai pamanmu sakit keras, dia minta ditengokin. Baik, saya akan datang menjenguk beliau. Ngamalinnya yang berat. Nabi ke rumah Abu Jahal marah sama kita disuruh silaturahmi, ada apa malu? Abu Jahal marah sama pemarahan lagi. Lu pikirin 3 rangkap setengah dipakai. Persis kayak orang meriah kaum muslimin. Tapi sembari ngintip dari balik sini, ini yang diajarkan, bahkan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Masuk perangkap nih. Bagaimana berjalan menuju tempat pembaringan? Abu Jahal ini ngatur strategi bagaimana bikin Muhammad celaka ke lubang yang dia gali lubang di depan tempat tidurnya. Dalam hati Abu Jahal terus jatuh. Dia panggil seseorang, ke sini. Mampus keluarin ini. Tahu Muhammad, pamannya apa yang terjadi? Minta ditengokin. Malaikat Jibril datang. Muhammad, pamanmu cuma pura-pura sakit. Pamanmu sakit keras tidurnya ada ditengokin. Baik, saya akan datang menjenguk beliau. Berangkatlah Nabi ke rumah Abu Jahal tanpa prasangka apapun. Sudah hampir jatuh ke lubang, balik kanan. Abu Jahal udah pasang setir. Bayangin kecewanya Abu Jahal. 3 rangkap setengah. Dikit lagi, Muhammad dikit lagi. Kayak orang meriang. Enggak, paman, saya pulang aja. Tapi sembari ngintip dari balik emosi, bangun dari tempat tidur. Enggak sadar kalau lagi pura-pura sakit. Perangkap. Lompat ngejar Nabi. Muhammad jalan menuju tempat pembaringan. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin dekat ke lubang yang dipasang oleh Abu Jahal itu. Dalam hati Abu Jahal terus ini terjadi keanehan. Jatuh ke lubang yang dia gali itu sebenarnya nggak terlalu dalam. Apa yang terjadi? 3-4 meter. Malaikat Jibril datang. Muhammad, pamanmu cuma pura-pura sakit. Datanglah pelayan-pelayannya. Ada lubang perangkap supaya kamu jatuh ke situ. Ngulurin tambang. Sudah, kamu pulang. Balik kanan, kurang hampir jatuh ke lubang, balik kanan, pulang. Ulur lagi. Bayangin juga bisa kecewanya Abu Jahal. Wah, ini dikit lagi, Muhammad dikit lagi. Tolong, saya salam aja kamu ke rumah Muhammad. Emosi bangun dari tempat tidur, enggak sadar kalau lagi pura-pura sakit. Minta dikejar Nabi, dia lupa dengan lubang yang dia gali.
Kenapa? Pamanmu nyemplung jatuh sendiri ke ke dalam lubang, lubang. kita tolong diangkatin. Lambang udah nyambung nggak nyampe juga. Ya, nanti saya datang terus saya tolong. berlalu. Ini terjadi keanehan. Nyata-nyata orang berjatuh ke lubang yang dia gali itu sebenarnya nggak terlalu dalam. Dia menolong. Antara 3-4 meteran. Ini yang disebut air tuba Oh, dibalas saya air jatuh susu ke ya lubang ini. Bukan sebaliknya. Datanglah pelayan-pelayan Air tuba dibalas air susu dari sini. Oh, yang ngulurin tambang. Kecebur ya. Satu Ya yang Muhammad juga tolong nyampe deh. tuh tambah. Kurang beli lagi ke warung. Pegang tangan saya. Sambung. Nabi ulurkan tangan juga bisa sampai. Dipegang Wah, oleh Abu ini Jahal. kerjaan Diangkat Muhammad ke ini. atas. Tolong Sampai siapa atas. salah Apa kata seorang Abu kamu Jahal? ke rumah Muhammad? Sihirmu Kasih tahu memang ucapnya hebat, kecebur. Muhammad. Ya dari turunin dikata sihir. Minta ditolongin. Kita kemplang kan itu orang menyampaikan kepada Rasul. Urusan apa? Tapi inilah Pamanmu akhlak. jatuh ke lubang, Kalau bisa Muhammad kamu minta tolong bersilaturahmi diangkatin. dengan orang Lambang yang udah marah kepada nyambung muslim. nyampe juga. Orang marah Ya, kita tetap nanti baik. saya datang saya tolong. Coba. Kalau kita Ternyata berbuat baik sama orang yang memang baik, mau mencelanya sih dia biasa-biasa aja. datang Orang dia baik, baik kita baik lagi. Ya draw Ini aja yang belum disebut ada air nilai tuba tambah dibalas air susu ya Baru ini. ada nilai Bukan tambah. sebaliknya. Kalau kita bisa berbuat baik Air kepada orang tuba yang dibalas nyakitin air susu. kita, itu namanya kita Paman, setingkat di atas dia. kecebur Dia ya. sakitin Ya, kita. Muhammad, Kita tolong. berbuat baik sama dia. Dia pelit sama kita. Kita Pegang tangan baik saya. sama dia. Nabi Dia ulurkan marahin tangannya. kita. Kita Nyampe. deketin dia. Dipegang oleh Abu Jahal. Di situ kita Diangkat punya ke nilai atas. tambah. Sampai atas. Apa kata Abu Jadi, Jahal? Sihirmu siapa yang memang ingin hebat, diluaskan Muhammad. rezekinya, Udah kata Nabi, ditolongin dan dikata sihir, dipanjangkan umurnya, enak kita hendaklah kemplang dia dia banyak-banyak bersilaturahmi. Sederhana sebenarnya, tapi inilah akhlak. Tapi Kalau silaturahmi bisa kamu membangkitkan bersilaturahmi semangat dengan persatuan orang dan yang persatuan. marah kepadamu, persatuan dan persatuan Orang marah kita tetap melahirkan baik. kekuatan. Kalau kita Dalam berbuat baik sama matematika, orang yang memang baik, rasanya sih biasa-biasa aja. Tapi di tengah baik kita baik lagi. Satu orang takut aja tambah ada satu nilai orang tambah takut. di situ. Hasilnya jadi Baru 2 ada orang nilai setengah tambah. berani. Kalau kita bisa berbuat baik Kenapa kepada setengah orang berani? yang Karena nyakitin udah berdua. kita. Tadi Itu namanya takut kita sendirian. setingkat di atas dia. Kalau dia Dia kumpul sakitin turun kita, takutlah jadi kita berani. berbuat baik sama dia. Kita yang lemah, kita yang Kita tidak baik berdaya, sama dia. kita yang miskin. Dia marahin Kalau kita, kompak kita bersatu. deketin dia. Apa yang nggak bisa kita kerjain? Di situ kita punya nilai tambah. Apalagi tinggal di kota besar. Jadi pilihan cuma siapa dua. yang ingin diluaskan Bertahan atau rezekinya, minggir, kata Nabi, dan dipanjangkan Bertahan umurnya, atau minggir. hendaklah ia banyak-banyak Untuk bisa bersilaturahmi. bertahan, Sederhana sebenarnya, silaturahmi. Untuk mampu Tapi bersaing, silaturahmi harus mempunyai membangkitkan keahlian. semangat kesatuan dan Keahlian persatuan. harus ditunjang dengan Kesatuan dan pendidikan. persatuan Ditambah oleh melahirkan kekuatan. kekompakan sebagai umat. Udah miskin mencar mulu, Dalam orang matematika, injek. 1 ditambah 1 Orang pasti nggak 2. pandang urusan apa yang Tapi di tengah masyarakat, 1 orang takut ditambah Oleh 1 karena orang itu, takut. silaturahmi Hasilnya pada jadi hakikat 2 yang orang merupakan setengah roh berani. dari ukhuwah yang Kenapa diajarkan setengah oleh berani? agama Karena kita. udah berdua. Bagaimana Islam Tadi menyelamatkan kan takut masyarakat sendirian. manusia dari Kalau ras dia kumpul diskriminasi, suruh takut lagi mengikat berani. manusia, dan tidak ada Kita yang persaudaraan lemah, yang lebih kita yang indah tidak selain berdaya, persaudaraan kita yang diikat miskin. dengan Kalau mau nilai-nilai kompak akidah. bersatu, Sepanjang apa yang orang bisa di kita jalan kerjain? Allah, itulah saudara kita. Keluar dia Apalagi dari jalan tinggal di Allah, kota selesai besar, persaudaraan pilihan sampai cuma di sini. 2. Karena itu, Bertahan atau kalau minggir. ingin menyimpan sesuatu di surga, Bertahan atau banyaklah minggir. bersilaturahmi. Untuk Datang bisa ke rumah bertahan, ini, datang ke harus rumah mampu itu, dan bersaing. lain sebagainya. Untuk Itu mampu bersaing, simpanan harus kita punya di keahlian. akhirat nanti. Keahlian Ini harus yang ditunjang ketiga. dengan pendidikan. Saudara-saudara, Ditambah oleh yang keempat, kekompakan persaudaraan sebagai surga itu apa? Udah miskin Wa qawlu mencar la mulu, haula wa la menjadi quwwata illa billah. Orang nggak pandang Ucapan urusan la agama. haula wa la quwwata illa billah. Oleh karena itu, Ibadahkan ada yang berat, modalnya besar. dari ukhuwah yang Bangun diajarkan masjid oleh berat, agama kita. modalnya besar. Bagaimana Islam menyelamatkan Bangun rumah masyarakat sakit manusia berat, dari ras modalnya diskriminasi. besar. Mengikat manusia Ada ibadah dan yang tidak ada persaudaraan yang berat, lebih indah selain tapi persaudaraan modalnya yang ringan. diikat dengan nilai-nilai akidah. Misalnya, Sepanjang orang di jalan Allah, itulah saudara kita. Puasa. keluar dia dari jalan Puasa Allah, itu berat. selesailah persaudaraan sampai di Mengendalikan situ. nafsu. Karena itu, Kalau sekedar kalau ingin ingin menyimpan minum, sesuatu di surga, mengendalikan nafsu. banyaklah bersilaturahmi. Itu jihad Datang terbesar. ke rumah Tapi ini, kan datang modalnya ke rumah ringan, itu, cuma dan lain niat sebagainya. saja. Itu Ini ibadah berat, simpanan modalnya kita ringan. di akhirat Ada nanti. ibadah yang Ini ringan, yang ketiga. modalnya juga enteng. Saudara-saudara, termasuk yang ucapan keempat, perbendaharaan la surga haula itu wa la apa? quwwata Wa illa qawlu la billah. haula wa la Tanpa sadar. quwwata illa billah. La haula wa la quwwata Ucapan illa la billah. haula wa la Nyalahin quwwata itu illa billah. Nyalahin kita nggak terasa. Ibadah kan Nyalahin ada yang simpanan berat, akhir. modalnya La besar. haula wa la quwwata Bangun illa masjid billah. berat, Modalnya lagi. besar. Kaget. La Bangun rumah haula wa sakit la berat. quwwata illa Modalnya billah. besar. Nyimpan lagi. Banyak Ada simpanan. ibadah yang walaupun sebenarnya yang dimaksud Tapi sini modalnya adalah ringan. kesadaran batin.
Bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Puasa itu intinya mengendalikan kita memulai pekerjaan disunahkan baca bismillah, kan begitu enteng. Mengendalikan kesadaran moral itu jihad ini saya bisa kerjakan, modalnya ringan, cuma niat menyebut nama Allah. Ini ibadah berat, modalnya memberikan daya. Ada ibadah yang ringan, modalnya juga enteng. Maka saya kerjakan ini ucapan menyebut nama Allah. Bismillah. Kesadaran moral, Pak sadar manusia hanya wajib berusaha tapi nggak pernah wajib berhasil. Nyelengin kita banyak hal-hal yang kalau kita benarkan secara rasio nggak mungkin, tapi jadi kenyataan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan lagi kecuali dari Allah semata-mata. Kesadaranmu sebenarnya yang dimaksud sini adalah dan keterbatasan makhluk bernama manusia, bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah sama yang bikin otak. Itu intinya. Padahal bagaimanapun hebat kita memulai pekerjaan disunahkan baca bismillah, hebat dari otak. Apa itu kesadaran moral bahwa ini saya bisa kerjakan, saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Kenapa kecenderungan Allah tidak memberikan daya dan kekuatan mana pesawat mutakhir, maka saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Alangkah hebat kesadaran moral. Apa yang bikin otak manusia hanya wajib berusaha tapi nggak pernah wajib berhasil. Apa yang bikin laut tidak lebih banyak hal-hal yang kalau kita renungkan secara rasio nggak mungkin. Tidak ada daya dan kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang bisa kita daya dan kekuatan kalau tidak karena daya dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, akan kelemahan dan keterbatasan makhluk bernama manusia hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri. Padahal bagaimanapun hebatnya makhluk yang bikin otak pasti lebih hebat dari otak. Enggak percaya, sisi ini ucapan yang berpahala. Jadi wiridan. Pada sisi lain ini kesadaran moral, kita kagum dengan pesawat-pesawat mutakhir, bukan main besi yang punya daya dan kekuatan itu cuma Allah. Alangkah hebatnya. Kita nggak pantas untuk sombong. Otak tidak lebih hebat. Sebab sombong itu pakaiannya Allah. Kita pujilah. Kita nggak yang bikin laut tidak lebih hebat dari laut itu. La haula wala quwwata illa billah. Dan makin kita tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Apa sih yang bisa kita sombongin? Apa yang bisa kita lakukan? Mau sombong kalau tidak karena daya dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lahirlah sikap tawadu, rendah hati. Itu kan semua melonjak menjadi angkuh dan sombong. Masih ada langit dan kelemahan dan keterbatasan. Oleh karenanya, marilah kita menyadari yang manusia hanya wajib berusaha tapi tidak pernah jadi satu sisi ini ucapan yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak pada sisi lain ini kesadaran Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat kesadaran batin. Oh, yang punya daya kekuatan itu cuma Allah. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Sebab sombong itu saja bikin proyeksi. Kita udah sekian, kita pakaian Allah kegedean menurut perhitungan otak. Tapi makin jadi lain, makin terbentuk. Apa sih yang bisa kita sombongin? Kita mau sombong tikus, panen gagal. Proyeksi rasional gagal oleh tikus-tikus yang pintar. Bisa saja terjadi. Itu kan semua relatif. Tahun depan kita panen masih ada langit lagi. Kenapa? Musim panas. Jadi oleh karenanya, marilah kita menyadari. Manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berpenyelewengan. Yang berusaha bukan cuma manusia yang nyeleweng sekali lagi. Musim pakai nyeleweng. Mestinya kan musim hujan sudah selesai. Masih hujan juga. Sholat lalu enggelohom. Musim enggelenggem ayam-ayam. Kita boleh bikin agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan musim panas. Kita bisa saja bikin proyeksi air kering, cari teknokrat yang paling botak menurut perhitungan ke musim panas. Tapi ada kejadian lain. Apa? La haula wala quwwata illa billah. Inilah kesadaran panen tikus, panen gagal. Saya teringat proyeksi rasional gagal oleh tikus-tikus yang ngambek. Umurnya ya kira-kira bisa saja terjadi 70-an. Tahun depan kita panen besar. Ditanya oleh wartawan. Kenapa? Musim panas. Umur bapak berapa sih? Ya, sekarang ini koran-koran bikin berita musim mengalami penyelewengan. Bukan cuma manusia yang nyeleweng sekarang. Musim pakai nyeleweng saja. Mestinya kan musim hujan sudah selesai. Masih hujan-hujan juga. Ya paling-paling musim.
Nah sekarang 7 kita juta boleh kan? bikin 7 proyek juta. situ. Iya. Kita bakal panen besar. Kenapa Bapak hubungi musim saya? panas panjang. Bapak punya Sawah buku retak, biografi. air kering. Cari Orang-orang majalah-majalah banyak semua memuat cerita riwayat hidup Bapak. Saya tahu umur Bapak 70. Kenapa bilang cuma 7 tahun? quwwata illa billah. Saya tahu Inilah anak Bapak kesadaran moral. 8. Kenapa cuma bilang 1? Saya teringat satu saat Saya tahu ada harta seorang Bapak konglomerat. miliaran, mungkin triliunan, Umurnya ya pabrik di kira-kira mana-mana, bank di 70-an. mana-mana. Satu saat Kenapa dia bilang ditanya uang oleh Bapak cuma wartawan. 7 juta, Pak? Nah, Umur Bapak berapa sih? kata si konglomerat tadi, Ya, kamu benar, nah, paling kamu benar. 10 tahun. Umur saya kalau 7 tahun. jumlahnya 10 memang tahun. 70, nah. Cuman ingat-ingat Anak Bapak saya berapa orang? baru 7 tahun Satu. terakhir ini saya sujud. Baru 7 tahun terakhir ini saya berusaha Ya, dekat dengan Allah. paling Saya bangsa. laksanakan perintahnya. Saya jauhi 7 juta larangannya. kali. 7 juta ini Iya. ya rasanya yang ada nilainya Kenapa di Bapak hadapan bohongi Allah. saya? Yang 63 tahun Bapak punya matang, buku kelabu, biografi. kelam umur gue. Koran-koran, majalah-majalah banyak memuat cerita riwayat hidup Karot. Maka ketika ditanya tadi Bapak 70, kenapa bilang cuma 7 tahun? Oh, begitu, Pak. Saya tahu anak Bapak lalu 8, anak Pak. kenapa cuma Anak bilang Bapak kan 1? 8. Kenapa bilang cuma 1? Bapak miliaran, Nah, mungkin triliunan. kalau Pabrik jumlah di mana-mana, hitungannya bank memang di anak saya mana-mana. 8. Tapi dari bilang uang Bapak cuma 7 juta, 1 nih. Nah, yang bakal jadi buah kata si hati, belahan konglomerat tadi, jantung. kamu benar, Berlanjut kamu cerita benar. penerus sejarah. Umur Bakal saya jadi kalau anak jumlahnya soleh yang akan memang mendoakan 70, saya. nah. Cuman ingat rasanya anak saya yang baru bakal 7 jadi tahun buah terakhir hati saya, ini besar-besaran sujud. saya yang akan Baru 7 mendoakan tahun di terakhir kubur saya, ini saya yang akan berusaha mendoakan dekat di dengan akhirat Allah. saya. Saya laksanakan Yang perintahnya. 7 orang Saya mana, jauhi Masya Allah, larangannya. itu tenggeng. 7 tahun inilah rasanya yang ada Yang nilainya di botol. hadapan Allah. Yang Yang 63 tahun tunggal matang, kelabu, makanya saya kelam, bilang umur 1 anak saya yang akan bisa mendoakan saya. untuk maksiat, untuk munkarat. begitu. Maka ketika ditanya tadi, Umur saya 7 tahun itu. harta Bapak kan begitu, triliunan, Pak. pabrik Bapak di mana-mana. Lalu anak Pak, uang Bapak Anak hampir Bapak di kan tiap 8. bank-bank besar. Kenapa bilang cuma 7 juta? Nah, betul kau nak. Kalau jumlah Harta saya, itu kalau memang jumlahnya anak memang saya miliaran, 8. triliunan Tapi dari mungkin 8 orang ini rasanya Tapi cuma yang saya satu ingat nih, baru 7 yang bakal juta jadi tuh buah yang saya hati, belanjakan belahan di jalan jantung. Allah. Belanja Saya nyumbang cerita masjid, penerus sejarah. saya santuni Bahkan yatim jadi piatu. anak soleh yang Saya akan bantu mendoakan pembangunan pesantren. pesantren. Saya Cuma bantu satu pembangunan rasanya rasanya anak anak saya saya ini yang bakal jadi itu buah yang akan hati saya bawa pulang ke besar-besaran akhirat, saya yang 7 juta yang itu. akan mendoakan Yang di kubur triliunan saya, itu yang nanti akan mendoakan akan di akhirat saya diperebutkan oleh anak-anak yang saya 7 sebagai orang waris mana, saya. Masya Allah, Jadi yang harta harta saya saya 7 juta itu yang bakal Yang nemenin saya di itu, akhirat, yang akan saya bawa pulang yang jadi itu teman nggak saya. karu-karuan. Makanya saya bilang 1 anak saya yang akan bisa dan mendoakan saudara saya. kaum muslimin. Begitu. Jangan-jangan Orang tua itu adalah kita harta ini. Bapak kan triliunan. Jangan-jangan Pabrik Bapak di mana-mana. kita ini adalah uang orang Bapak tua hampir itu. di tiap bank-bank besar. Jangan-jangan bilang cuma itu 7 juta dari diri Betul, kita Nona. masing-masing. Harta saya Dari kalau sekian jumlahnya umur yang memang diberikan miliaran, Allah, berapa triliunan tahun ada mungkin. nilainya di hadapan Allah. Tapi yang saya ingat dari Baru sekian 7 anak-anak juta yang tuh yang saya belanjakan amanah, di jalan berapa Allah. yang akan Saya mendoakan nyumbang kita masjid. sebagai Saya orang tuanya santuni menjadi yatim anak piatu. soleh. Saya bantu Dari pembangunan sekian banyak pesantren. harta Saya yang bantu diberikan pembangunan Allah, rumah sakit berapa Islam. yang akan kita bawa Itu pulang yang akan saya bawa nanti pulang ke yang akhirat kita yang 7 belanjakan juta di jalan Allah. Yang Ini triliunan sebuah itu potret nanti kehidupan. akan diperebutkan oleh anak-anak saya Karena itu sebagai kita waris kembali saya. kepada La harta haula saya wala 7 juta itu quwwata yang bakal illa nemenin billah. saya di akhirat. Kita Yang wajib saya berusaha, kita jadi wajib teman saya. berikhtiar. Selebihnya Segala daya dan kekuatan hanya dari milik saudara kaum Allah muslimin saja semata-mata. jangan-jangan Satu kesadaran orang batin tua dari itu setiap adalah pribadi kita muslim. kita ini. Setelah ia berusaha dan Jangan-jangan berikhtiar, ia kita menyerahkannya ini kepada adalah Allah orang tua itu. Subhanahu wa ta'ala. Jadi Jangan-jangan satu sisi ini itu merupakan potret wirid dari dan diri kita ucapan yang masing-masing. mengandung pahala. Dari Pada sekian sisi lain, umur ini yang diberikan merupakan Allah, sikap berapa batin dari tahun seorang ada muslim nilainya di yang hadapan dia Allah. menghadapi realitas Dari sekian kehidupan anak-anak ini. yang merupakan amanah, Saudara-saudara berapa kaum yang akan muslimin, mendoakan kita sebagai orang tuanya menjadi anak soleh. Kalau ini kita jadikan Dari satu sekian basis banyak kehidupan yang diberikan Allah, maka ini akan berapa yang akan menyelamatkan kita bawa manusia pulang menghadapnya dari kemungkinan nanti. tergelincir Yang kita belanjakan menjadi orang yang di lupa diri dan Ini lupa sebuah darat. potret kehidupan. Sebab itu Imamul Ghazali berpesan, karena itu kita Jadi kembali kepada la haula wala quwwata illa billah. wa khuziz Kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar. selebihnya Selebihnya hamla fa innal segala hamla daya dan kekuatan syadid. hanya milik Allah saja. Perbarui selalu semata-mata. kapalmu karena Satu lautan kesadaran sangat dalam. batin dari setiap pribadi muslim. Bawa bekal yang Setelah ia banyak, berusaha usaha dan perjalanan berikhtiar ini sangat sangat jauh. menyerahkannya kepada Allah Ringankan beban. Subhanahu wa Karena ta'ala. kebanyakan Jadi, beban satu akan sisi ini menyakitkan. merupakan wirid dan ucapan yang Alangkah mengandung indah pahala. kalimat Pada sisi ini. lain ini merupakan Alangkah sikap dalam makna batin yang dari terkandung
seorang muslim di dalam ia menghadapi realitas selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jaga kalau ini kita jadikan baik basis kehidupan, maka ini akan menyelamatkan manusia baik dari kemungkinan tergelincir menjadi orang yang lupa diri dan lupa darat. Kita kalau berlayar di lautan kadang-kadang tenang, jadi disafina sepoi-sepoi bahra amiq. Jika malam datang bintang demi bintang bertabur menghias cakrawala, rembulan memantulkan sinarnya dengan indah. Dalam keadaan begitu berlayar enak, perbarui selalu kapalmu karena lautan menggunung, halilintar menyambar, angin topan banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia, beban akan menyakitkan bahwa dia belum sampai kepada pantai yang akan dituju. Alangkah dalam makna yang terkandung di sana. Saudara-saudara kita baru selalu di lautan dunia ini tanpa sempat bangkit lagi. Apa artinya ini? Dia menyangka sudah sampai kepada tujuan. Jaga mentalmu baik-baik, kapal jangan sampai bocor karena lautan sangat dalam. Imanmu baik-baik. Iman ini jaga baik-baik. Coba hidup sepenuh dengan ujian. Kita kalau berlayar di lautan kadang-kadang tenang, bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jika malam datang bintang demi bintang bertabur menghias cakrawala. Saudara mau ke Surabaya, bayangkan lagi dengan indah. Dalam keadaan begitu berlayar enak, ketan tujuh tapi lembaran ombak menggunung, makin jauh perjalanan angin topan yang harus kita bawa. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia, kagak bawa duit berangkat juga bahwa dia itu sih bukan berani namanya, nekat. Berapa banyak Surabaya belum tentu saudara di jalan tenggelam di lautan dunia ini tanpa sempat bangkit lagi. Dia menyangka sudah sampai kepada tujuan, sempat sembayang, hati-hati kapal jangan terlalu berani banget karena lautan sangat dalam. Bulan punya iman ini jaga baik-baik karena di jalan dengan ujian. Atau bekal tidak cukup, fa inna safar dari Jakarta saudara mau ke Surabaya bawa duit perjalanan sangat jauh. Paling jauh Cikampek nyampe paling jauh ke Surabaya banyakkan lagi antara jauhnya perjalanan dengan bekal yang saudara bawa tidak seimbang lembaran lagi. Hidup ini perjalanan makin panjang, perjalanan makin banyak bekal yang harus kita bawa. Dimulai dari alam arwah dari Jakarta sebelum jasad ke Surabaya, roh diciptakan lebih duit berangkat juga pindah ke alam rahim, bukan berani namanya pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzakh di jalan menuju akhirat. Kenapa? Satu perjalanan panjang. Kalau bekal tidak bawa, belum sempat sembahyang, mati. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Belum punya bekal alhamdulillah, ringankan beban karena beban itu cuma akan menyulitkan. Atau bekal tidak cukup. Kalau bekal itu sih keperluan, tapi beban nggak kita perluin cuma ngeberat-beratin. Paling jauh apa ini beban nyampe dosa, paling jauh itu kecurangan, kebatilan, jauhnya perjalanan dengan kesewenang-wenangan tidak seimbang. Itu akan jadi hidup ini perjalanan panjang. Alangkah celakanya perjalanan panjang dari alam tidak bawa sebelum jasad diciptakan, roh diciptakan lebih dulu jalan. Dari situ pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzakh, baru menuju akhirat. Satu perjalanan nasihat Al-Ghazali dengan tidak bawa konglomerat tadi, kita akan mengambil kesimpulan bekal yang banyak karena perjalanan ini dalam menghadapi gejolak kehidupan ini tidak ringankan beban karena beban itu cuma akan menyulitkan dan dosa. Kalau bekal itu sih keperluan, tapi beban nggak kita perluin cuma ngeberat-beratin. Dosa apa ini beban? Dosa. Tapi kita sekarang kan tidak begitu tinggalkan kesoliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, berlomba mencari yang itu akan jadi beban kita di akhirat yang real. Alangkah celakanya dosa perjalanan panjang gitu, bekal tidak bawa beban kelewat banyak. Orang Yahudi sengsara di jalan. Orang Yahudi itu kan pernah minta kepada Nabi Musa, tidak ada ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami enggak bakal beriman kepada Allah kalau belum kami lihat Allah ada nongkrong di depan kami. Kita akan mengambil kesimpulan. Kalau memang Tuhan ada, bakal di depan kami dalam menghadapi gejolak kehidupan ini tidak lain adalah kalau memang dosa, benjol. Yang kedua, kalau memang pahala, dosa dong. Orang terang sanggup pada yang real, yang konkret saja. Pahala. Karena itu untuk mengejar dosa orang mau bayar, tapi untuk kita mengejarkan tidak begitu terang-terangan kepada yang orang segan.
Orang yang dikatakan oleh Nabi, kamu mengharapkan ke surga, tapi kamu berat melaksanakan sesuatu yang bisa membawa kamu ke surga. Kira begitu. Kamu ingin jauh dari neraka, tapi persis kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang justru pernah minta kepada Nabi Musa kamu ke neraka. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta na'allaha jahannajata minan nar wa ramaitum fiha anfusiman kepada Allah kalau belum kamu ingin selamat dari neraka di depan kami, lemparkan diri kamu ke neraka. Kalau memang Tuhan kamu ingin masuk surga di depan kami, berat sekali kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kamu di surga. Kalau memang pahala, saudara kaum muslimin, terangsang kepada yang real, yang konkret. Hal keempat yang merupakan perbendaharaan surga adalah untuk mengejar dosa orang mau bayar, tapi untuk mengejar pahala walaupun tidak bayar, merupakan ucapan yang memperberat timbangan. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Pada sisi lain, ini merupakan sikap hidup seorang muslim. Kamu berat kesadaran batin yang bisa membawa kamu tidak ada daya dan kekuatan. Kamu ingin jauh dari neraka, tapi tiap saat kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang justru menjerumuskan kamu ke neraka dengan menyebut nama Allah. Satu kesadaran moral, saya hanya bisa melakukan ini karena diberikan daya dan kekuatan oleh lahirlah sikap tawadhu. Kamu ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan diri kamu ke neraka. Kamu ingin masuk surga, sampai sini dulu sekali kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kamu surga ini dapat kita lakukan. Saudara-saudara kaum muslimin akan merupakan bekal kita di kemudian hari nanti. Yang merupakan perbendaharaan surga adalah la haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara kaum muslimin, ini merupakan ucapan yang memperberat rahimakumullah. timbangan akhirat. Pada sisi lain, ini merupakan sikap hidup seorang muslim. Di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, kecuali minimal dan itu 5 kali dalam sehari semalam kita mendengar seruan untuk mendirikan sholat yang disebut saya hanya azan. bisa melakukan ini karena diberikan daya Ada dan kalimat kekuatan menarik Allah. di dalam Lahirlah kalimat sikap azan tawadhu, itu, rendah hati, yakni tidak seruan beronjak menjadi angkuh hayya dan sombong. alal falah. Saudara-saudara, Marilah sampai sini dulu jumpa menuju kita kepada kali ini. keberuntungan. Semoga empat Marilah perbendaharaan meraih surga kemenangan. ini dapat kita lakukan. Yang Seruan kelak akan ini merupakan bekal adalah kita kecenderungan di kemudian dari hari setiap nanti. manusia, Amin ya rabbal apapun alamin. warna kulitnya. Bapak-bapak, Artinya ibu-ibu, setiap orang dalam hidup saudara-saudara selalu kaum ingin muslimin, meraih dan mencari kemenangan. rahimakumullah. Kemenangan akan melahirkan kepuasan batin, dan kepuasan Di dalam batin memberikan kita kebahagiaan. sebagai seorang muslim. Sedangkan kekalahan minimal melahirkan penderitaan batin dalam sehari dan semalam. Penderitaan batin menjerumuskan seseorang untuk mendirikan sholat kerugian yang disebut azan. Jikalau inilah seruan azan, ada kalimat menarik di dalam kalimat azan itu. Apa yang menyebabkan kita meraih kemenangan? Hayya alal falah. Al-Quranul Karim marilah memberikan tuntunan dan ajaran kepada kita. Marilah bahwa orang-orang yang memperoleh kemenangan itu seruan ini adalah kecenderungan dari setiap manusia. Hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pada setiap orang dalam hidup selalu ingin meraih dan mencari kemenangan. Orang yang bertakwa kemenangan akan melahirkan dalam kepuasan batin Al-Baqarah, dan kepuasan yang memberikan kebahagiaan yang akan meraih kemenangan. Sedangkan kekalahan melahirkan penderitaan batin dan penderitaan batin menjerumuskan seseorang kepada yang berbagai bentuk kerugian. Percaya bahwa ada jikalau inilah seruan azan, alam yang maka masalahnya ia alam yang tidak bisa dijangkau yang menyebabkan kita meraih pada panca indera kita. Al-Quranul Karim memberikan tuntunan dan ajaran kepada kita. Beriman kepada adanya iblis dan kemenangan itu tidak lain kepada adanya alam yang bertakwa. Beriman kepada mereka yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada adanya alam pada akhirnya akan beriman kepada adanya surga dan neraka. Lalu siapa orang yang bukan cuma sekedar beriman dalam ucapan bibir saja, tetapi beriman yang nilai iman itu meraih kemenangan, gerak dan gaya hidupnya. Iman yang meresap sampai ke tulang sungsum, orang yang beriman memberikan dampak positif di dalam kehidupan manusia. Ada alam yang gaib, alam yang abstrak, kita tahu alam yang tidak bisa dijangkau oleh salah satu daripada panca indera kita. Bukanlah alam.
Mereka percaya dan beriman selain kepada daripada adanya malaikat, Allah, itu adalah alam. beriman kepada adanya iblis Alam pada dan hakikatnya jin, terbagi menjadi beriman dua. kepada adanya Ada alam alam kubur, syahadah, beriman alam nyata, kepada adanya alam alam konkret, mahsyar, alam yang bisa dijangkau beriman oleh kepada salah satu adanya indera alam kita. akhirat, Kemudian beriman ada kepada alam adanya ghaib, surga dan neraka, alam yang tidak beriman bisa bukan dijangkau cuma oleh sekedar panca beriman indera kita. dalam ucapan bibir Alam saja, metafisika, tetapi alam beriman abstrak, yang nilai iman alam itu yang wajib mampu kita imani mewarnai keberadaannya gerak dan gaya hidupnya. Kita percaya bahwa malaikat Iman itu yang ada, meresap sampai ke kita tulang percaya sumsum, kepada kemudian memberikan dampak bahwa positif jin itu di ada. dalam kehidupan Kita manusia. percaya kepada adanya iblis Alam dan setan. Kita tahu bukan percaya adalah kepada iblis sesuatu dan setan yang selain Allah. Percaya Dan bahwa Allah iblis dan bukanlah setan itu alam. ada. Itu termasuk namanya salah satu selain daripada Allah, sifat itu orang yang adalah bertakwa alam. kepada Allah. Alam pada Saudara-saudara hakikatnya kaum terbagi muslimin menjadi dua. rahimakumullah. Ada alam syahadah, Alam kecenderungan nyata, pembangunan alam yang konkret, lebih alam bersifat yang bisa dijangkau materialistis. oleh salah satu indera Biasanya kita. menggeser Kemudian ada aspek alam kehidupan ghaib, rohani. Alam Orang yang tidak berpikir bisa dijangkau empirik oleh dan panca dalam indera pola kita. pikir yang demikian, Alam metafisika, maka alam ghaib alam tidak abstrak, lagi mendapat perhatian. alam yang wajib Aspek kita imani kehidupan yang bersifat keberadaannya. rohaniah Kita malah percaya mulai bahwa ditinggalkan. malaikat itu ada. Akibatnya Kita percaya terjadilah kepada kepincangan di dalam jin, kehidupan bahwa kita. jin itu ada. Pernah Kita percaya ada satu pengalaman kepada adanya pribadi iblis dan setan dalam perjalanan Bukan kembali percaya ke tanah kepada air. iblis dan setan Dalam pesawat di percaya sebelah bahwa kanan saya iblis dan setan duduklah itu ada. seorang Jerman, Itu termasuk namanya salah satu Heiner daripada Simonsen. sifat orang yang bertakwa kepada Iseng Allah. saya ajak kenalan, saya ajak ngobrol, Saudara-saudara saya kaum tanya dia. muslimin rahimakumullah. Saya bilang, Mas, kecenderungan pembangunan yang Mas lebih Heiner bersifat materialistis biasanya kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke rohani, bawah. Kira-kira apa orang yang bakal berpikir terjadi, Mas? empirik Dan dalam dia pola bilang, pikir kita yang semua demikian, akan mati. maka alam gaib Begitu? tidak lagi Iya. mendapat perhatian. Oke. Apa Aspek itu mati? Kehidupan yang Tanya bersifat saya. rohaniah? Dia bilang Malah mulai untuk ditinggalkan. tahu apa itu mati, kita harus tahu Akibatnya lebih dahulu terjadilah apa itu hidup. kepincangan di dalam Saya pikir kehidupan nih bule kita. bisa ngomong juga. Pernah ada satu pengalaman pribadi. Baiklah, Dalam kata saya, perjalanan apa kembali hidup ke menurut tanah Anda air itu? dalam Hidup pesawat itu di dia sebelah bilang, kanan saya, kalau duduklah seluruh seorang anggota Jerman badan kita bekerja namanya secara normal. Heiner Simonsen. Paru-paru memompa darah Iseng secara saya ajak normal, kenalan, saya ajak jantung ngobrol, berdetak saya tanya secara dia. normal, Saya sel-sel bilang, tubuh bekerja secara Mas, fit, dan organisme Mas Heiner tubuh ini. hanya mau bekerja secara normal. Dia bilang, kalau pesawat Kalau kita yang kita memberi makan tumpangi yang ini jatuh cukup, ke bawah, menu yang kira-kira apa teratur yang dan bakal gizi yang terjadi, Mas? lengkap. Dia bilang, kita Saya semua bilang, akan mati. Kesimpulannya apa? Begitu? Nak? Iya. Oke, dia Apa jawab, itu mati? Tanya Hidup saya. adalah dari Dia bilang tangan untuk ke mulut. tahu apa itu mati, kita Life harus is tahu lebih from the dahulu hand apa itu to the hidup. mouth, kata dia. Saya pikir nih Hidup bule bisa adalah ngomong dari juga. tangan ke mulut. Jadi masalah hidup tidak lebih daripada baiklah, masalah kata isi saya. perut. Apa hidup menurut Orang Anda pergi itu? pagi, pulang Oh, sore, peras hidup keringat, itu dia banting bilang, tulang, perut kalau yang dibelain. seluruh anggota badan Saya bilang, kita you are bekerja wrong. secara normal. Sampean salah. Paru-paru memompa darah secara normal, jantung orang Islam berdetak bukan? secara Bukan. normal, Pantes. sel-sel tubuh bekerja secara fit, dan organisme tubuh Kenapa hanya saya mau salah? bekerja Dia bilang. secara Ya, normal. jelas Dia salah. bilang, salahnya di mana? Kalau kita memberi Kamu ini makan yang manusia. cukup, menu yang Kalau teratur hidup dan cuma dari gizi yang tangan ke lengkap. mulut, saya bilang kambing di kampung saya juga Saya begitu bilang, pikirannya. Nar. Kesimpulannya apa, Nar? Dia Itu jawab, kambing di kampung saya, hidup asal adalah perutnya dari kenyang, tangan ke sudah mulut. hidup dia. Perkara besok Life bagaimana, is from lusa the prospeknya hand to macam the mana, mouth, bulan kata depan dia. ada apa, hidup Kambing nggak adalah pernah dari mikir. tangan ke mulut. Di Jadi kampung saya masalah kambing hidup juga tidak pikirannya lebih begitu. daripada masalah isi perut. Orang pergi Kamu pagi, pulang sore, Kristen ya? peras keringat, Tadinya. banting tulang, perut Loh, yang kok dibelain. tadinya Lalu apa sekarang kamu? Saya bilang, you Dia are bilang sekarang wrong. saya netral. Sampean salah. Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan orang sebagai Islam bukan? pencipta. Bukan. Pantes. Saya ingat benar dia bilang, I haven't any religious, but I believe to God. Kenapa as saya the salah? future Dia of bilang. the world. Ya jelas salah. Kenapa bisa Salahnya di netral mana? begitu, Ner? Kamu Tapi ini saya manusia bingung katanya. Kalau Islam hidup bilang cuma dari Islam tangan baik, ke Kristen mulut, bilang saya bilang Kristen baik, kambing di Hindu Buddha kampung bilang saya juga Hindu Buddha begitu baik. pikirannya. Semua agama baik. Saya netral sekalian, nggak beragama. Itu kambing di Yang kampung penting saya saya percaya asal kepada perutnya Tuhan. kenyang sudah Dia hidup bilang, dia. Ner,
perkara besok bagaimana, mau beli celana, prospeknya macam mana, bulan depan ada apa. Yang satu bilang Levi's bagus, yang satu bilang Blue Jean hebat, yang satu bilang All England hebat. Celana ini hebat, celana itu bagus, celana ini hebat. Semua celana bagus, kamu bingung. Loh, akhirnya apa tidak pakai? Dia bilang sekarang saya netral. Saya tidak beragama, itu juga, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam. Saya pikir, saya ingat benar dia bilang, saya melihat bahwa dua pola berpikir Henry ini nampaknya sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Saya bingung katanya. Disadari atau Islam tidak? bilang Islam baik, secara Kristen jujur bilang kita Kristen harus baik, Hindu Buddha bilang Hindu Buddha baik. Semua agama baik mulai berkembang di tengah masyarakat bangsa kita. Yang penting saya percaya kepada Tuhan. Pikir materialisme. Dia bilang, hidup kamu ini dari kayak orang mau beli celana. Masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Bilang itu yang perlu dibela. Dan disitulah arti hebat. Yang satu bilang Wall England hebat. Pergi-pagi pulang sore peras keringat banting tulang untuk semua celana bagus. Kamu bingung kemari caranya berpikir. Tidak pakai. Maka buat apa percaya kepada yang gaib? Untuk apa sholat? Untuk apa itu puasa? Juga untuk apa zakat? Untuk apa menghadiri majelis taklim? Dia pikir-pikir, kemudian saya melihat kepercayaan kepada yang gaib. Berpikir Henry ini alur empiris dan mulai menggejala di lingkungan masyarakat cara orang berpikir. Biasanya orang lalu cenderung menghalalkan segala cara. Secara jujur kita harus berkata, hanyalah orang yang percaya bahwa akhirat ada, mulai berkembang di tengah yang percaya bahwa alam kubur itu ada. Pertama, hanyalah orang yang percaya bahwa malaikat itu ada, hidupnya akan lebih terarah dan masalah hidup tidak lebih masalah kepercayaan kepada yang itu yang perlu dibela. Dan disitulah arti kehidupan daripada kehidupan setelah hidup yang sekarang ini sore peras keringat banting tulang untuk mempertahankan perut di dalam dia melakukan kegiatan orang berpikir. Maka buat pola berpikir materialisme untuk disadari atau tidak mulai menggejala di lingkungan masyarakat menghadiri majelis taklim. Hidup tidak lebih dari urusan kepercayaan kepada yang gaib. Hidup berjalan menurut alur empiris dan material. Hiduplah sudah. Kalau sudah kesana cara orang berpikir, biasanya orang cenderung tidak jadi persoalan segala cara. Ini yang oleh Nabi diperingatkan yang percaya bahwa sijnul mukmin wa jannatul orang yang percaya bahwa alam dunia adalah penjara bagi orang yang percaya bahwa malaikat itu kafir. Hidupnya akan lebih di zaman Belanda hadis ini pernah disalahkan karena kepercayaan kepada yang gaib digunakan yang sebagai senjata untuk mengkebiri kehidupan setelah hidup yang sekarang umat Islam mewarnai pribadi seseorang nggak usah macam-macam melakukan kegiatan hidupnya. Dunia ini kan penjara. Pola berpikir materialisme buat orang disadari di penjara jangan bertingkah. Mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Hidup tidak lebih dari urusan tangan ke mulut, mulut ke tangan, tangan ke mulut. Adalah penjara bagi orang yang hidup. Artinya dalam kehidupan dunia seorang mukmin tidak bebas, tidak jadi persoalan hawa nafsunya. Ini yang oleh Nabi diperingatkan hawa nafsunya. Sijnul mukmin wa jannatul kafir bagi orang-orang kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Bebas memperturutkan hawa nafsunya. Dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Mereka digunakan sebagai senjata untuk nafsu mereka sendiri dan kemudian bila ajal datang maut merenggut nyawa. Sudahlah umat Islam nggak usah macam-macam kata Belanda. Maka bagi orang-orang yang tidak percaya kepada adanya akhirat, surga, kepada adanya alam di penjara jangan bertingkah. Sebatas umurnya. Sekali lagi, surganya sebatas umurnya. Pengertiannya tidak begitu. Bila umur selesai, ajal pun datang merenggut nyawa. Bagi orang mukmin artinya di situ. Dalam kehidupan dunia seorang mukmin tidak bebas memperturutkan hawa nafsunya. Di penjara kita hawa nafsunya. Jikalau kita mampu memenjarakan hawa nafsu orang-orang kafir, kita bisa bahagia di dunia ini. Dan Islam memang tidak menyuruh kita sengsara di dunia, memperturutkan hawa nafsunya. Dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Mereka hidup menurut alur bisikan nafsu mereka sendiri. Kemudian bila ajal datang, maut merenggut nyawa sejak kita terlahir dari alam rahim sampai kepada alam. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada adanya akhirat, kepada adanya di dunia,
toh kita masih punya sebatas umurnya. Tapi jangan jadi sekali lagi melemahkan semangat. Biarin dah kita di dunia kebelangsat, yang penting akhir ajal pun datang merenggut nyawa. Akhirnya dunia benar-benar kebelangsat sampai di situ. Bagaimana dunia ini bisa kita raih? Orang-orang yang tidak percaya dunia untuk menunjang kepentingan akhirat nanti. Bagi kita mukmin, yang kedua, dari pikiran Henry yang saya lihat mengejala di lingkungan masyarakat, kita bisa bahagia di dunia ini. Timbulnya manusia yang tidak menyuruh kita sengsara di dunia, seolah-olah Tuhan dunia, agama dunia, gapai dunia sebagai agama untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Agama godeng. Hidup adalah satu perjalanan panjang yang terbentang sejak kita terlahir dalam setiap ayat dalam sampai kepada alam akhirat. Amanu biasanya bergandeng dengan meraih kebahagiaan di dunia. Toh iman dan amal soleh. Ini sebagai jangan jadi dalil yang melemahkan semangat. Biarin dah kita di dunia kebelangsat, yang penting akhirat. Apabila kita bertuhan, akhirnya dunia benar-benar kebelangsat. Apabila kita bagaimana dunia ini bisa kita raih, dan bagaimana meraih dunia untuk menunjang kepentingan akhirat nanti. Tidak mungkin kita pisah. Yang kedua, dari pikiran Henry yang saya lihat mengejala di lingkungan masyarakat bikin sendiri. Timbulnya manusia netral, seolah-olah Tuhan yes, agama no, sama Tuhan percaya, agama udah. Saudara kaum muslimin, agama godeng. Jadi dengan demikian, agama yang kita akui merupakan unsur mutlak di dalam pembangunan sekarang ini. Kata-kata merupakan biasanya bergandeng dengan menuntun kita bahwa di balik alam nyata ini dan di balik alam syahadat ini ada alam gaib. Tuhan dan agama jangan pernah dipisah-pisah. Yang mengatur, apabila kita yang menguasai, maka yang kita memelihara baik di alam nyata, baik di alam agama, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumberkan dari Tuhan yang kita imani itu. Tidak mungkin kita pisah Tuhan yes, agama perlu bersandar kepada Tuhan percaya, tapi agama bikin sendiri yang hidup di alam nyata, 2 jam secara nyata sebagaimana harusnya kita berbuat. Karena Islam jelas bukan agamanya orang pemalas. Saudara kaum muslimin, Islam jelas bukan agamanya orang yang mengajarkan setelah selesai sholat boleh duduk. Agama yang kita ayam unsur mutlak di dalam pembangunan sekarang di langit sambil menunggu keajaiban, bagian dari kehidupan yang menuntun Islam kita adalah agama yang mengajarkan nyata ini. Di balik alam syahadah ini kamu kerjakan, bertebaranlah dan di permukaan bumi, cari karunia Tuhan yang mengatur, yang menguasai, yang memelihara baik di alam nyata, baik di alam gaib. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana di sebalik super kita juga harus satu maha kekuatan bahwa di sisi usaha nyata yang kita lakukan sebagai makhluk nyata yang hidup di alam nyata, berbuatlah secara nyata sebagaimana harusnya kita berbuat, tidaknya usaha kita. Karena Islam jelas bukan agamanya orang semacam inilah yang mendorong Islam kita jelas bukan agamanya orang yang mengajarkan setelah selesai sholat boleh duduk. Jikalau usaha ini berhasil, kita tidak lupa diri dan lupa daratan, menghitung bintang di langit sambil menunggu keajaiban, tidak asa dan buruk sangka. Islam adalah agama yang mengajarkan dan sempit hati. Apabila mampu melihat kamu kerjakan kacamata putih di permukaan bumi, cari karunia Tuhan, jangan hidup berpangku tangan menunggu keajaiban. Karena hidup bukan undian. Jangan berharap untung besar. Ada yang namanya Raqib dan Atid mengawasi gerak hidup kita sampai kepada harus yakin bahwa ini di sisi usaha nyata yang kita lakukan tidak sejengkal tanah pun kita bisa berlindung dari pengawasan yang menentukan berhasil dan tidak ada usaha kita. Kepercayaan menyoal kita di alam kubur yang mendorong kita malaikat mempunyai penjaga neraka, ada malaikat Ridwan yang menjaga jikalau usaha ini berhasil, kita percaya kepada lupa diri dan lupa daratan, kita percaya usaha ini gagal, kita tidak iblis asa dan buruk percaya kepada tidak cukup pandangan dan sempit hati, tapi mampu melihat lalu menjadikannya sebagai kacamata putih sambil husnuzon percaya bahwa mereka itu ada dan merupakan makhluk Allah yang gaib yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Ada yang namanya kepercayaan kepada alam gaib, mengawasi gerak hidup, memberikan motivasi terhadap gerak lahir manusia. Ini memberikan sugesti sehingga dengan motivasi kepercayaan kepada yang gaib, gerak lahir jadi lebih berlindung dari lebih pengawas Raqib dan Atid.
Pernah ada seseorang bertanya, Pak, yang akan menyoal kita di alam kubur bisa dibuktikan secara ilmiah? Saya bilang tidak bisa. Ada malaikat Ridwan yang menjaga surga. Karena yang berangkat nggak pernah pulang. Kita percaya kepada adanya jin. Kita percaya kepada adanya kalau dia pulang kemari bisa kita tanya gimana enak di sana. Adanya, bukan mempercayai si setan si iblis lalu menjadikannya sebagai teman. Lebih beruntung orang yang percaya kepada akhirat bahwa mereka itu ada dan merupakan makhluk Allah yang gaib yang diciptakan Allah Azza wa Jalla di dunia. Salat, kepercayaan kepada alam gaib, menolong orang lain, memberikan motivasi terhadap gerak lahir manusia. Andai kata akhirat tidak ada, sehingga dengan motivasi kepercayaan kepada yang gaib paling tidak jadi lebih terarah, akan dikenal sebagai orang pelihara. Sebaliknya, saudara pernah seseorang bertanya bahwa akhirat tidak ada, adanya lalu hidup bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Menentang Allah tidak mau rukuk dan sujud, tidak pernah pulang kembali. Lalu saudara mati, kemudian akhirat ada. Ayo, mau apa? Kalau dia pulang kemari bisa kita tanya gimana enak di sono. Jadi secara moral lebih beruntung orang yang percaya kepada adanya akhirat daripada yang tidak percaya akhirat daripada yang tidak. Dan itu alam gaib yang tidak bisa dibuktikan secara eks. Lalu saudara baik-baik di dunia untuk membuktikan seperti itu dalam kehidupan orang lain saja yang kita rasakan tidak selalu berbentuk. Andai kata akhirat tidak ada, bagaimana sih bentuknya angin? Saudara sudah berbuat kita baik, tidak tahu. Paling tidak nama saudara akan dikenang sebagai orang baik. Merah. Sebaliknya, yang merah itu percaya kata saya. Kulit kita bukan anginnya, lalu hidup semau-maunya, tenggelam dalam maksiat sakit pun ada. Tapi bagaimana menentang sakit tidak mau rukuk dan sujud? Lalu saudara kalau mati, kita makan cabai pedas, ada. Ayo, mau apa? Bagaimana bentuk pedas itu tidak ada? Tapi kalau tidak punya. Jadi secara hijau cabenya bukan beruntung orang yang percaya kepada tidak semua yang kita rasakan bisa kita gambarkan dalam bentuk yang konkret. Dan itu alam gaib yang tidak sekali lagi bahwa kepercayaan kepada alam yang gaib jangankan mampu memberikan seperti itu yang dalam kehidupan sehari-hari saja yang kita rasakan tidak selalu berbentuk dan lebih terkendali. Angin, bagaimana sih bentuknya angin? Kalau kepercayaan kepada yang gaib mengantarkan seseorang untuk meraih kemenangan. Yang merah itu kulit, dia percaya kepada yang gaib bahwa bukan anginnya, bahwa alam kubur ada, bahwa pertanggungan jawab itu ada. Sakit itu ada, tapi bagaimana bentuk sakit itu tidak pernah tahu. Kalau kita makan cabai hidup menurut seleranya sendiri itu tidak ada, tapi rasa ada. Ini cirinya yang hijau cabenya yang akan meraih kemenangan. Mereka beriman, mereka percaya yang kita rasakan bisa kita gambarkan dalam bentuk yang konkret. Bahkan hal oleh karena itu saja sekali lagi bahwa kepercayaan kepada alam yang gaib mampu memberikan para remaja, para pemuda yang sekarang ini tidak pernah tahu siapa yang akan jadi teman hidup dan lebih terkendali. Kita bisa saja merancang, mentargetkan kepercayaan kepada yang gaib, tapi toh mengakhirnya seseorang yang namanya jodoh kemenangan bukan kekuasaan kita. Dia percaya kepada yang gaib, kemampuan kita ada, bahwa alam kubur ada, bahwa pertanggungan jawab itu ada. Maka dia lalu tidak hidup seenaknya adalah contoh-contoh konkret bahwa pada akhirnya yang gaib lah yang hidup menurut seleranya sendiri. Tahun ngelancong emang jodoh seret nggak jadi. Ini cirinya yang pertama, orang bertakwa yang akan meraih kemenangan. Mereka beriman, mereka percaya kepada yang gaib. Bahkan hal-hal konkret saja, hal selalu semacam itu gaib. Kadang-kadang kita berpikir, para remaja, para pemuda sekarang ini tidak pernah tahu perempuannya siapa yang akan jadi teman hidup saudara. Memang begitulah, bisa saja merancang, mentarget, memang begitulah jodohnya. Tapi toh sudah akhirnya yang muslimin yang saya hormati kekuasaan jadi hal-hal yang konkret saja kita yakini sepenuhnya ditentukan oleh satu superpower yang gaib jodoh. Dari sana segala ketentuan adalah contoh-contoh konkret bahwa pada akhirnya yang gaib yang menentukan kepercayaan kepada yang gaib meluruskan gerak hidup seseorang. Emang jodoh itu enggak mengantarkan dia kepada meraih kemenangan. Satu. Yang begitu kenal baru setengah malam nginep ditangkap hansip.
Orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu adalah semacam orang yang mendirikan sholat. Kadang-kadang kita berpikir sholat mengantarkan orang untuk meraih kemenangan. Yang jelas inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati, yang terkandung di dalam sholat ini yang konkret sejak kita yakini sepenuhnya sampai kita menghadap satu super power, sampai kita melakukan gerak-gerak dari sanalah segala ketentuan yang ada di dalam sholat, segalanya akan lalu sampai kepada mengucapkan kepercayaan kepada yang gaib, banyak meluruskan gerak yang terkandung di dalam sholat, itu akan mengantarkan dia saja meraih kemenangan. Setelah takbiratul ihram, mulai kita dengan sholat dalam posisi berdiri, diajarkan dalam kitab-kitab fikih agar kita melihat ke arah tempat yang akan meraih kemenangan itu. Ini kan adalah orang-orang yang mendirikan sholat dalam posisi berdiri, lihat mengantarkan orang untuk meraih kemenangan. Yang jelas inna sholati bisa mengurangi kekhusyuan wal munkar. Sholat mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Yang dikatakan bahwa yang paling afdal adalah hidup yang terkandung di dalam sholat ini. Sejak kita wudhu sampai kita menghadap ke arah kiblat, akan sampai kita melakukan gerak-gerak sholat, kalau kita bacaan yang ada di dalam sholat paling banter, lalu kita sampai kepada mengucapkan salam. Tapi kalau kita di banyak atau di belakang hidup yang dikandung di dalam sholat, umpamanya bajunya loreng, yang bajunya genggang, yang bajunya macam-macam, mulai kita dengan sholat dalam posisi berdiri, diajarkan dalam kitab fikih agar kita melihat ke arah orang bajunya robeknya nggak tahu apa. Ini kan filsafat kehidupan. Kalau kamu sholat dalam posisi berdiri, lihat tempat kekhusyuan kita. Jangan sholat mata jelalatan. Sebab itu diajarkan dalam posisi berdiri, lihat, arahkan pandangan matamu kepada tempat sujud. Jadi wajar, ini kan filsafat kehidupan. Yang dikatakan bahwa maksudnya apa? Yang paling lagi diri lihat dong tempat sujud. Kalau udah di atas, ingat dong sama yang bawah. Kalau sudah tinggi, ingat dong dari mana kamu berangkat. Kalau sudah berpuasa, bantu dong yang lemah. Kalau sudah kaya, santuni dong yang miskin. Kalau sudah alim, bimbing dong yang awam. Ini filsafat kehidupan akan kelihatan. Dalam posisi berdiri, kau lihat yang bajunya genggang, yang bajunya macam-macam. Ini akan melahirkan kepekaan sosial. Di mana seseorang mau tahu kepada orang lainnya. Kita sholat tapi dalam hati, bagaimanapun kaya kita, tinggi pangkat dan jabatan kita, jika hidup hanya untuk kepentingan perut sendiri saja, mengusik kekhusyuan kita, membawa manfaat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu diajarkan dalam posisi berdiri, sesungguhnya sholat mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Kehidupan perbuatan keji dan munkar. Kalau diri lihat dong, kelihatannya mendatangkan uang, membawa keuntungan, tapi itu keuntungan semu. Kalau sudah tinggi, ingat dong dari mana dengan menipu orang lain kita bisa dapat untung. Bantu dong yang lemah, tidak membawa. Kalau sudah kaya, santuni dong itu yang miskin. Kerugian besar dalam kehidupan yang awam. Ini filsafat untuk meraih kemenangan dalam posisi berdiri dengan membentuk kepribadian yang tegar, memiliki sandaran vertikal yang langsung kepada sosial, di mana seseorang dan itu hanya bisa kita tempuh melalui jalur ibadah formal yang sudah ditentukan Allah, yakni jabatan kita. Jika hidup hanya untuk kepentingan perut sendiri saja, kuat itu rasanya belum membawa sholat sunnah di dalam kehidupan nawafil. Tapi efek yang tertinggi sesungguhnya sholat mencegah manusia untuk memelihara stabilitas temperatur batin di dalam kita berhubungan dengan zat yang maha gaib, yaitu Allah, membawa keuntungan, tapi itu keuntungan semu. Keuntungan sering bertanya dengan menipu orang lain, kita bisa dapat untung, duitnya nggak habis-habis, tapi tidak membawa berkah. Sholat tapi itu adalah kerugian besar. Nggak sholat tapi usahanya makin maju. Maka untuk meraih kemenangan, tapi harus di sisi lain ada orang yang kepribadian yang tegar, memiliki sandaran vertikal yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hanya bisa kita tempuh melalui jalur ibadah formal yang sudah ditentukan Allah, yakni sholat yang lima waktu. Ma'asyiral muslimin, untuk memperkuat itu
harus saya katakan bahwa rawatib bukan memang bukan untuk cari sebagai terminal adalah sandaran vertikal untuk memelihara stabilitas, sedangkan soal rezeki di dalam kita berhubungan dengan zat yang maha gaib yaitu dan maha penyayang. Allah maha pengasih, siapapun dikasih. Kalau mau sering bertanya, Pak, Allah maha penyayang, tidak semua orang disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Sholat tapi dan belum tentu banyak harta itu merupakan nikmat, tapi usahanya makin maju. Artinya istidraj itu tapi di sisi lain diambulin, kalau bahasa Betawinya rezekinya butak bener, dikasih tapi diambulin. Itu bukan merupakan nikmat sesungguhnya, yang mana kurus lebih merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus saya katakan bahwa sholat memang bukan untuk cari duit. Sholat adalah sandaran vertikal kita kepada Allah. Sedangkan soal rezeki itu berkaitan dengan sifat Allah maha pengasih dan maha penyayang. Allah maha pengasih, siapapun dikasih kalau mau usaha. Allah maha penyayang, tidak semua orang disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Agama dan belum tentu banyak harta itu merupakan nikmat. Dan kita umat Islam telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diambuli, yang wajibnya 5 kali dalam sehari semalam mendirikan sholat. Tapi diambuli itu bukan merupakan nikmat sesungguhnya, manusia lebih merupakan azab. Pada awalnya barangkali kita memang merasa sholat itu satu kewajiban, tapi semakin kita hayati makna, manfaat dan filsafat yang terkandung di dalam ajaran sholat, semakin sampai kita kepada keyakinan bahwa sholat adalah keperluan kita. Sehingga pada waktu tertentu dinilai puncaknya, kita tidak lagi akan berkata saya wajib sholat, tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Kalau kita sudah merasakan itu adalah keperluan kita, nah di sana sistem sholat kita baru akan merasakan ruginya Islam kalau hal itu tidak dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih berkata yang saya wajib kali dalam sehari semalam lebih mendirikan dia sebagai beban, dan itu tentu berada dalam jangkauan kemampuan manusia. Yang jelas Allah tidak memerlukan pada awalnya barangkali kita memang merasa sholat itu satu kewajiban, tapi semakin kita hayati makna satu dunia penuh ini orang tidak ada yang terkandung di dalam ajaran sholat, semakin sampai kita kepada keyakinan bahwa sholat adalah keperluan kita. Jangan lalu berpikir sehingga kalau kita ngambek se-RW kagak sembahyang Tuhan teko kali ini tidak lagi akan berkata saya wajib sholat, tapi kita akan berkata saya itu perlunya kita, bukan perlunya Allah. Kalau kita sudah merasakan itu adalah keperluan kita, saya perlu agama. Kita baru secara induk kita sudah memerlukan agama, maka konsep-konsep yang ada di dalam ajaran kita masih berkata saya wajib merupakan keperluan lebih merasakan baik dia bernama sholat, baik dia bernama puasa, baik dia bernama zakat, Allah tidak memerlukan haji, ibadah yang kita laksanakan dengan kata lain. Dan sesuatu yang kita perlukan apabila tidak kita laksanakan ini, orang tidak ada yang sholat satu kerugian di dalam kehidupan. Allah tidak akan. Jangan heran kalau kita membaca riwayat perjalanan hidup para salafus saleh. Jangan lalu berpikir orang kalau kita ngambek ada yang RW kagak sembahyang Tuhan sampai sekali ini ada yang sholat malam kakinya sampai bengkak, tidak. Kita sekalinya bengkak biri-biri, bukan perlunya Allah. Dan pada induknya kita akan berkata ada yang sholat membaca surah dalam Al-Quran sampai secara induk kita sudah memerlukan agama, maka konsep-konsep yang ada di dalam ajaran agama itu pun adalah juga merupakan keperluan kita. Baik dia bernama sholat, baik dia bernama puasa, baik dia bernama zakat, baik dia bernama haji, keperluan saya dalam kehidupan. Inilah yang kedua. Dan sesuatu yang kita perlu bertakwa apabila tidak kita melaksanakan itu akan melahirkan kerugian di dalam kehidupan. Mereka membelanjakan sebagian daripada rezeki hidup para yang diberikan Allah kepada mereka. Orang mereka infakkan di jalan Allah sampai 100. Ada satu dialog menarik. Ada yang sholat malam satu hari sampai bengkak. Kita seorang anak muda bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sudah dikenalnya baik. Ada yang sholat membaca surah anak muda ini Al-Quran sampai khotam Quran. Umur kakek berapa tahun? Mereka sudah merasakan 15 tahun keperluan. Itu saja soalnya.
Anak kakek berapa orang? Jikalau kita merasa bahwa itu keperluan saya, kita pun harta akan kakek berapa banyak? melaksanakan 15 juta Keperluan saya si dalam anak muda kehidupan. Inilah yang kedua. Lalu protes. Yang ketiga, orang Kok berkata kakek bahwa yang bohongin akan saya? meraih kemenangan Kenapa? itu wa Saya tahu mimma umur kakek 70 tahun. razaqnahum Kenapa yunfiqun. ngaku 15? Mereka Saya tahu membelanjakan anak kakek sebagian 5. daripada Kenapa bilang rezeki 1? yang diberikan Saya Allah tahu kepada kakek mereka. miliuner. Mereka infakkan di jalan miliaran uang kakek. Kenapa Ada satu ngaku cuma dialog 15 menarik. juta? Begini, Satu hari, kata si kakek tadi, seorang anak benar, muda umur bertemu saya dengan seorang kakek-kakek yang 70 sudah tahun. dikenalnya baik. Tapi Bertanyalah dari anak umur muda yang ini, 70 tahun itu baru 15 tahun umur terakhir kakek ini berapa saya tahun? merasakan ibadah 15 kepada tahun, Allah. kata si kakek. Meninggalkan maksiat Anak jauh kakek dari berapa segala orang? macam munkarat. 1. Maka yang 15 tahun inilah yang benar-benar Kakek saya berapa rasakan banyak? sebagai umur saya. 15 juta. Benar anak saya 5. Si anak muda Tapi yang ini 4 susah diatur. bengong. Lalu protes. Kok kakek Cuma bohongin satu saya? saja nih yang bakal Kenapa? jadi si buah Saya hati tahu belahan umur kakek jantung 70 tahun. lanjut cerita penerus Kenapa ngaku sejarah. 15? Cuma satu Saya ini tahu yang saya anak kakek harapkan 5 yang akan Kenapa jadi bilang anak satu? soleh yang Saya akan tahu membuat saya kakek menerima miliuner. pensiunan pahala miliaran uang kakek. Kenapa ngaku cuma 15 juta? Begini, Nah, kata tuh si nyetek kakek botol tadi. melulu. Benar. Umur saya begitu. Iya. 70 Lalu tahun. kenapa kakek bilang harta kakek Tapi cuma dari 15 juta umur yang palsa, 70 padahal tahun saya itu tahu baru kakek 15 uang tahun miliaran. terakhir ini saya Depositonya merasakan banyak. ibadah Ya, kepada karena 15 juta itulah yang saya ingat yang meninggalkan pernah saya maksiat jauh belanjakan dari di segala jalan macam Allah. munkarat. Saya merasa itu maka yang 15 tahun inilah yang benar-benar miliaran saya yang rasakan saya sebagai simpan di umur bank saya. Kelak kalau saya satu saat saya Benar, mati, anak saya akan 5. jadi rebutan di Tapi yang antara 4 susah anak-anak saya. diatur. Iya, kalau anak saya soleh kayak yang satu Cuman ini. satu, Kalau yang rasa 4 jadi tadi yang bakal betulan dia jadi bakal si buah berantem hati dan belahan berebut. jantung berlanjut cerita penerus Jadi sejarah. 15 juta yang Cuma saya satu belanjakan ini di yang jalan saya Allah harapkan, inilah yang yang akan saya jadi merasakan anak soleh, benar-benar yang akan membuat saya saya yang menerima sesungguhnya. pensiunan pahala. Dialog Yang ini empat patut dan menjadi nggak ada bahan renungan kita bersama. Diberikan kita umur 40, 50, 60, 70, 80. Berapa tahun begitu. dari umur yang diberikan itu Lalu, yang jalan kenapa kakek mulus bilang harta kakek yang cuma kita 15 gunakan juta untuk melaksanakan ibadah. Saya tahu kakek uangnya miliaran kita simpan depositonya Di banyak bank. di Ya, lemari, karena 15 di dompet, juta itulah di yang tas. saya ingat yang Tapi pernah berapa saya yang sudah kita belanjakan di depositokan jalan di jalan Allah? Saya Yang merasa akan itulah menemani harta kita saya yang di sebenarnya. hari kita kembali Yang nanti. miliaran yang saya Maka simpan orang di bank bertakwa yang kalau akan saya meraih satu saat kemenangan saya mati. wa akan mimma jadi rebutan di razaqnahum antara yunfikun. anak-anak saya. Mereka Iya, kalau membelanjakan anak saya sebagian dari soleh, rezeki yang yang satu diberikan ini. Allah. Kalau yang Di 4 jalan tadi udah Allah tulen dia bakal Subhanahu berantem dan wa berebut. Jadi Ma'asyiral 15 juta yang saya belanjakan di jalan Allah inilah yang saya merasakan. Zahirnya Benar-benar memang kita memberikan Saya kepada yang orang lain, sesungguhnya. tapi hakikatnya kita Dialog ini menyimpan patut untuk menjadi diri kita bahan sendiri. renungan kita bersama. Kita memberikan kepada yatim Diberikan piatu kita umur 25.000. 40, Zahirnya 50, kita memberikan 60, si 70. 80. Hakikatnya Berapa kan kita tahun cuma dari nyimpan. umur yang diberikan itu yang Saya berikan jalan titip mulus kepadamu. yang kita Ini gunakan untuk untuk saya di melaksanakan akhirat. ibadah. Kau boleh belikan Banyak baju, harta kau kita boleh simpan belikan untuk mau di makan, bank, kau boleh di bayarkan lemari, di sekolahmu. dompet, di tas. Ini untuk saya. Tapi berapa yang sudah Hakikatnya, kita depositokan di jalan kita Allah nyumbang masjid yang akan 1 juta. menemani kita. Zahirnya Zahirnya kita kita berikan kembali kepada nanti. panitia masjid. Maka orang Tapi bertakwa hakikatnya yang kan akan cuma meraih titip. kemenangan. Titip Wa 1 juta ya mimma untuk saya di alam kubur nanti. Mereka Silakan membelanjakan kau boleh belikan sebagian semen dari ini, uang diberikan besi, Allah berikan di pasir. jalan Allah Saya cuma Subhanahu sekedar wa titip ta'ala. untuk kepentingan saya. Ma'asyiral Hakikatnya muslimin kita cuma sekedar rahimakumullah. menitip. Sebagaimanapun pada Zahirnya memang hakikatnya. kita memberikan kepada orang lain, apapun Tapi yang kita miliki dalam kita kehidupan menyimpan untuk cuma diri kita sekedar sendiri. hak guna pakai. Kita memberikan Bukan kepada hak yatim milik piatu mutlak. 25.000. Harta Zahirnya kita rumah memberikan kita, si kendaraan kita, hakikatnya kebun kan kita, cuma pabrik nyimpan. kita. Saya berikan Hak guna titip pakai kepadamu. saja. Ini Hak untuk milik saya di mutlak akhirat. cuma untuk Kau boleh Allah belikan baju, Subhanahu kau boleh wa belikan ta'ala. untuk mau makan, kau boleh bayarkan Saudara-saudara sekolah kaum muslimin, ini untuk saya rahimakumullah. hakikatnya. Ini yang ketiga, kita nyumbang masjid 1 juta. Kemudian yang akhirnya kita berikan kepada panitia masjid bertakwa yang Tapi akan meraih hakikatnya kan cuma kemenangan. titip 1 juta ya untuk saya di alam kubur Allazina nanti. yu'minuna bima Silakan kau boleh unzila belikan ilaika. semen ini uang, belikan besi, belikan pasir. Mereka saya yang beriman cuma sekedar titip untuk mereka yang kepentingan percaya saya kepada apa yang telah diturunkan Hakikatnya kita kepadamu cuma sekedar Muhammad, menitip. ayat Al-Quran, Yakni sebagaimanapun pada Al-Quranul hakikatnya.
Setelah percaya pun yang kita miliki dalam kehidupan sholat kan cuma kemudian menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah, mutlak mereka juga lalu kita rumah percaya kita, kepada yang kendaraan diturunkan kita, terhadap kebun Nabi, kita, pabrik yaitu kita, tidak lain Al-Quranul Karim. guna pakai saja. Sekali lagi di sini milik mutlak percaya cuma bukan untuk hanya Allah sekedar percaya Subhanahu saja, wa ta'ala. tetapi percaya lalu Saudara-saudara menjadikan kaum muslimin Al-Quran itu sebagai rahimakumullah. pedoman hidup. Ini yang ketiga. Sebab memang Al-Quran itu adalah GBHM, orang-orang bertakwa yang akan meraih kemenangan haluan muslim. Apa yang harus kita lakukan? Yu'minuna bima unzila ilaika. Bagaimana mestinya kita bertingkah laku dan beriman? Mereka yang percaya kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Muhammad, Al-Quran. Ya, itu sebabnya Al-Quranul Karim. Ketika satu hari Aisyah ditanya mendirikan sholat, bagaimana akhlak kemudian Rasul, menginfakkan beliau sebagian dari menjawab, rezeki yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya kepada yang diturunkan terhadap Nabi, yaitu daripada tidak Rasulullah, tidak lain adalah Al-Quran. Sekali lagi di sini jawaban percaya bukan ini hanya sekedar memberikan gambaran, tetapi percaya lalu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman sudah hidup, diterjemahkan dalam kehidupan. sebab memang Al-Quran itu adalah GBHM, garis-garis besar haluan muslim, keseluruhan dari gerak hidup apa yang manusia harus kita lakukan, sejak ia berpribadi, apa yang berumah harus tidak tangga, kita lakukan, bertetangga, bagaimana mestinya kita bertingkah laku dan berbangsa dan bernegara. Al-Quran tetap memberikan sentuhan di dalam Al-Quranul Karim. Oleh itu karenanya orang-orang yang satu bertakwa hari adalah Aisyah orang-orang yang menjadikan bagaimana Al-Quran sebagai pedoman dalam beliau kehidupannya. Karena Rasulullah Dan kita yakini alaihi wasallam diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan daripada Rasulullah, Nabi tidak lain adalah Al-Quran. Isi dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu memberikan gambaran bahwa kemudian cirinya yang kelima orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu dalam kehidupan Rasulullah tidak hanya sekedar percaya kepada yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, mereka juga percaya kepada apa yang pernah diturunkan tangga kepada para nabi, kepada para rasul sampai sebelum Nabi bangsa dan bernegara, percaya kepada adanya memberikan sentuhan nilainya, percaya kepada adanya Taurat. Oleh karenanya kepada adanya Injil, orang-orang yang percaya bahwa adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya, percaya bahwa Allah sudah menurunkan Injil kepada Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan merupakan diturunkan Allah untuk Isa dan Musa, isi dan redaksinya langsung dari Allah, mengamalkannya karena kita sudah diberikan. Kemudian cirinya yang kelima, orang ini yang perlu saya akan meraih kemenangan itu, percaya Allah telah menurunkan Injil dahulu, tidak hanya sekedar percaya kepada yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, mereka juga percaya kepada apa yang pernah diturunkan ini dijadikan dalih kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad saja mengajarkan percaya kepada bahwa adanya orang yang suhuf, bertakwa harus percaya kepada percaya Injil, kepada maka adanya pakailah Taurat, Injil. apalagi kalau ayat Percaya sebelumnya kepada ditilap, adanya Injil, dihapus, percaya dihilangkan bahwa Injil Allah yang dahulunya ditekankan, sudah menurunkan Taurat kepada Musa, penekanan yang percaya salah bahwa arah. Allah sudah menurunkan Injil kepada bisa Isa, merusak dan menghancurkan percaya akidah. Injil ada, Ketika Taurat Rasul ada, suatu saat pernah diturunkan ditanya Allah orang, untuk Isa "Ya dan Rasul, Musa, bagaimana sikap kita sebagai muslim terhadap Injil yang ada karena sekarang?" kita sudah diberikan Beliau menjawab, Al-Quranul Karim. Ini yang perlu saya garis jami'an wa la tusaddiquhu Allah telah menurunkan Injil. Dahulu jangan didustakan seluruhnya. Kita percaya jangan juga bahwa Allah dibenarkan telah menurunkan semuanya. Taurat. Dahulunya artinya Nabi Musa. Ini sudah merupakan Kadang-kadang gambaran ini dari dijadikan Rasul dalih bahwa dalam dikacaukan Injil yang ada pengertiannya. sekarang masih Quran saja mengajarkan ajaran bahwa tauhid orang yang bertakwa dibawa harus oleh percaya Nabi kepada Isa Injil dan maka diajarkan pakailah kepada Injil. umatnya. Apalagi kalau ayat sebelumnya Tapi juga ditilap, dalam Injil yang sekarang dihapus, ini dihilangkan, sudah terkena Injilnya yang intervensi ditekankan, dan maka akan investasi terjadi manusiawi, penekanan yang salah Karena arah. itu Rasul menyimpulkan salah arah akhirnya bisa merusak dan menghancurkan akidah. Wala tusaddiquhu Ketika jami'an. Rasul satu saat jangan pernah didustakan
dibenarkan semua, jangan dibenarkan bagaimana seluruhnya. sikap kita Kita sebagai memang muslim percaya terhadap Allah Injil telah yang ada menurunkan sekarang. Injil kepada Nabi Beliau Isa menjawab dulu, tapi kita tidak wajib mengamalkan Injil. Kita percaya Allah telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa seluruhnya, tapi kita tidak wajib juga dibenarkan semuanya ajaran Taurat. Artinya yang wajib kita percayai dan ini kita sudah merupakan amalkan gambaran dari Rasul bahwa dalam Injil yang ada sekarang, oleh karena masih baik yang ada di dalam Taurat, ajaran baik yang ada di dalam yang Injil dibawa oleh Nabi Isa dan diajarkan kepada umatnya sebagai kitab tapi juga dalam Injil yang sekarang ini Allah sudah Subhanahu wa ta'ala. intervensi dan itu wajar. investasi manusiawi. Kalau seorang pejabat Karena itu Rasul mengeluarkan satu keputusan la baru, tukadzibuhu tentu dia harus jami'an meninjau wa la keputusan lama. tusaddiquhu jami'an. Andai Jangan kata didustakan dianggap semua, tidak berlaku, jangan dianggap dibenarkan tidak relevan seluruhnya. lagi, Maka kita memang percaya keputusan lama Allah telah itu menurunkan Injil kepada tentu Nabi sudah Isa dianggap dulu, tidak berlaku. tapi kita tidak wajib mengamalkan Sebagian Injil. daripada aturan-aturan Kita dalam percaya keputusan Allah lama telah menurunkan yang masih Taurat dianggap kepada relevan, Nabi Musa tercantum kita dalam tidak keputusan wajib baru yang mengamalkan wajib kitab diamalkan ajaran Taurat. Begitulah Yang wajib kita hubungannya percayai dan antara kita amalkan Al-Quran, hanyalah Taurat, Zabur, dan Al-Quranul Injil. Karim. Kenapa? Empat Oleh kitab karena samawi baik yang diturunkan Allah masing-masing baik yang kepada ada di dalam Zabur Injil untuk Nabi tentu Dawud, tercakup Taurat di dalam untuk Nabi Al-Quran Musa sebagai dan kitab Injil terakhir Nabi yang Isa diturunkan alaihi oleh Allah wassalatu wassalam. subhanahu wa ta'ala. Ketiga-tiga Dan kitab itu itu kita percayai adanya. Kalau seorang pejabat kita yakini mau Allah mengeluarkan telah satu menurunkan keputusan Zabur, baru, Taurat dan Injil. Tentu dia Tapi harus kita meninjau tidak wajib keputusan lama. mengamalkannya. Yang Andai wajib kata kita dianggap mengamalkannya tidak berlaku, sekarang ini dianggap tidak lain relevan lagi, hanyalah maka keputusan-keputusan Al-Quranul lama Karim itu saja. Karena tentu ia sudah dianggap tidak apa yang berlaku ada di dalam Zabur, sebagian apa yang ada di daripada dalam aturan-aturan Taurat, dalam dan apa yang keputusan ada lama di dalam Injil yang masih dianggap relevan, tercantum keotentikannya dalam bisa keputusan baru yang dipertanggungjawabkan. wajib diamalkan. Ya, tapi kan Nabi Begitulah Muhammad sudah hubungannya mati 14 antara abad yang Al-Quran, lalu, Taurat, dan di zaman Zabur, beliau dan Al-Quran Injil kan belum dikodifikasikan. Empat Kitab belum samawi ditulis. yang diturunkan Bagaimana Allah masing-masing keotentikannya bisa kepada dipertanggungjawabkan. Zabur untuk Nabi mudah Dawud, saja. Taurat Allah untuk Nabi berjanji, Musa dan Inna Injil nahnu untuk Nabi nazzalna Isa dzikra alaihi wa wassalatu inna lahu wassalam. lahafizun. Ketiga-tiga Kami kitab yang itu kita menurunkan percayai Al-Quran adanya, dan kami yang kita akan yakini menjaga Allah dan telah memelihara menurunkan Zabur, Allah Taurat dan turunkan Injil. Quran, Allah tapi kita menjaganya. tidak wajib Bagaimana cara Allah mengamalkannya. menjaga Al-Quran Yang itu? wajib kita mengamalkannya sekarang ini tidak lain hanyalah yang Al-Quranul Karim saja. Karena ia mencakup apa yang ada di dalam Zabur, apa yang ada di dalam Taurat, dan apa yang ada di dalam Injil. Sehingga jangankan satunya bisa dipertanggungjawabkan. Satu ayat, satu kalimat saja Nabi Muhammad sudah akan timbul reaksi dan mudah dimengerti. Dan di zaman beliau Al-Quran kan belum dikodifikasikan, belum ditulis. Bagaimana keotentikannya bisa dipertanggungjawabkan? Biasanya malaikat Jibril selalu mengadakan berjanji terhadap ayat-ayat yang diturunkan pada waktu itu. Wa inna lahu Di zaman lahafizun. Nabi sendiri sudah ada Kami usaha yang menurunkan kodifikasi. Al-Quran dan yang lebih dan kami luar yang biasa akan lagi menjaga dan sampai hari memeliharanya. ini Tidak Allah seorang pun turunkan mampu Quran, Allah membuat menjaganya. satu ayat saja Bagaimana cara semacam Allah Al-Quran. menjaga Al-Quran itu? Ke bahasa manapun dia diterjemahkan, naskah Banyaknya aslinya orang-orang yang tetap hafaz ikut. Al-Quran, Rujukan dasarnya tetap ada. hafaz Berdasarkan itu 30 maka juz, tidak mungkin 114 terjadi surah, penyelewengan 6.666 atau ayat. pemalsuan Sehingga terhadap jangankan ayat-ayat satu kata, Al-Quranul Karim. jangankan satu ayat, Kesuciannya, satu kalimat saja berubah keotentikannya, sudah akan kemurniannya reaksi bisa dan mudah dimengerti. Kenapa? Jawabkan. Banyak orang-orang yang hafaz Ma'asyiral Al-Quran. muslimin, sedangkan pada setiap akhir tahun biasanya malaikat Jibril selalu mengadakan checking konsepsi dasar daripada ajaran Islam ini. Memang tidak lain adalah Di zaman Nabi Al-Quran sendiri dan sudah Sunnah. ada usaha kodifikasi isi Dan daripada yang agama lebih luar Islam biasa lagi, yang merupakan sampai iman hari ini Islam tidak dan seorang ihsan pun mampu membuat konsepsi satu dasarnya ayat tidak saja lain semacam adalah Al-Quran ke bahasa dan sunnah manapun dia Rasulullah diterjemahkan, sallallahu naskah alaihi wasallam aslinya tetap ikut. Maka yang kita perlukan Rujukan sekarang dasarnya ini tetap adalah ada terjemahan berdasarkan Al-Quran itu di dalam maka kehidupan tidak mungkin kita. Terjadi penyelewengan dengan demikian terhadap atau maka pemalsuan gaya kehidupan terhadap yang lebih ayat-ayat Qur'ani itulah Al-Quranul yang Karim. kita dambakan. Kesuciannya, Kita perlu memang keotentikannya, terjemahan Quran dalam bahasa kemurniannya, Inggris, dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Jepang. Tapi yang lebih kita perlukan Ma'asyiral adalah muslimin terjemahan Quran di rahimakumullah dalam kehidupan kita.
konsekuen, oleh karenanya tidak memanipulasi konsep ringan sama kita jinjing ajaran Islam ini memang tidak lain adalah kalau lempengan ayat Quran itu kira-kira enak diamalin isi daripada agama Islam yang giliran kira-kira ayat Quran itu muncul kepala kita sendiri diam kita. Konsepsi dasarnya itu ciri yang pernah disindir Allah dalam awal-awal Baqarah juga. Rasulullah ciri beragamanya orang yang munafik. Maka yang kita perlukan sekarang ini adalah terjemahan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Apabila terang mereka jalan, apabila gelap mereka berhenti. Maka gaya kehidupan yang lebih Qur'ani itulah yang kita rame-rame pada teriak Islam. Kita perlu memang. Tapi ketika diminta dalam bahasa Inggris, ketika dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Jepang, tapi yang lebih kita perlukan nasib agama tidak ubahnya seperti daun kehidupan kita. Yang dikaitkan di tepi jalan tidak memanipulasi, ringan sama kita jinjing, berat sama kita hujan usailah sudah. Kalau lempengan ayat pun dicampurkan kira-kira enak jalan diinjak keras teriakan kita. Artinya kira-kira orang menjadikan agama kita sendiri diam kita dekorasi itu ciri yang pernah disindir Allah dalam awal-awal Baqarah juga. Hanya ciri beragamanya orang yang munafik Islam membawa keuntungan rame-rame orang teriak tentang Islam. Tapi kalau diminta berjuang, kalau dituntut apabila terang mereka jalan, apabila gelap mereka berhenti. Artinya jangan heran kalau mayoritas rame-rame pada tapi minoritas peranan tapi kita. Ketika diminta untuk berjuang kuantitas dituntut untuk dalam berkorban rame-rame dalam kualitas diri kita lebih sering jadi penonton daripada jadi pemain. Padahal itu sangat tidak boleh terjadi. Tak berpayung umat Islam di Indonesia harus bangkit. Manakala hujan umat Islam di Indonesia harus sadar akan keberadaannya di tepi jalan. Tidak boleh hanya jadi penonton berpangku tangan. Artinya orang menjadikan agama kita juga mengajarkan decoration only di dalam menjabarkan ajaran-ajaran daripada agama kita. Hanya pada sering menjadi jatuh menjadi Islam yang membawa keuntungan karena kita ini orang teriak tidak pandai menggalang kebersamaan. Tapi jika diminta berjuang, tidak dituntut untuk berkorban, biasanya rame-rame juga diistilahkan bahwa umat Islam di dalam menggalang kebersamaannya itu hitungan kita seperti orang main sepak bola kita. Saudara-saudara kan tahu orang main sepak bola jumlah. Tapi dalam main sepak bola kita lebih sering jadi penonton. Pertandingan belum dimulai silakan saja kumpul di luar lapangan tidak boleh terjadi strategi yang baik. Umat Islam di Indonesia dengan sudah dimulai turun ke lapangan di Indonesia harus sadar akan keberadaannya. Ada sepak bola tidak boleh hanya jadi penonton berpangku tangan rame-rame. Karena memang agama kita juga mengajarkan mainnya untuk konsekuen di dalam menjabarkan ajaran daripada agama penyerang tengah. Kita sering menjadi menjaga umat yang lemah karena kita ini luarnya kanan dalamnya yang jadi menggalang kebersamaan posisi diakibatkan tidak konsekuennya yang penting saling ngoper untuk menggolkan bahwa umat Islam di dalam menggalang kebersamaannya itu begitulah umat Islam ini orang main boleh ada yang jadi pejabat boleh ada yang jadi pengusaha boleh ada yang jadi petani silakan ada yang jadi seniman ada yang jadi penyair ada yang jadi artis sekalipun kalau pertandingan belum dimulai silakan saja kumpul di luar lapangan atur strategi yang baik. Tapi kalau yang pertandingan sudah dimulai turun ke lapangan kita ini muslim kadang-kadang kalau sudah memegang menguasai bola kalau belum mau mampus belum mau ngoper mundur rame-rame depan ke depan nanti kalau sudah nggak punya bola baru mau ngoper kalah. Kalau sudah dengar-dengar mau main sepak bola itu ya mau jihad penyerang tengah baru mau berjuang baru mau ngurus pesantren harus ada strikernya harus ada kiri luarnya di kanan dalamnya yang jadi back kemarin kemana posisi boleh bermacam-macam tapi yang penting saling ngoper kita untuk tidak pandai memanfaatkan posisi dengan kata lain kalau kembali kepada persoalan kita begitulah umat Islam ini kita boleh ada yang jadi pejabat yang boleh ada yang jadi pengusaha boleh ada yang jadi petani silakan ada yang jadi seniman ada yang jadi penyair ada jadi Islam ini pada saat-saat yang mereka sudah berhasil menguasai bola jangan lupa tapi kalau diminta berjuang dituntut berkorban itu yang langka itu pun hakikatnya adalah untuk kita ini kepentingan kita juga kalau sudah memegang menguasai bola kalau belum mau mampus belum mau untuk jihad bagi kepentingan Allah itu tidak nanti kalau sudah nggak punya bola agama Allah apakah untuk kepentingan Allah kalau sudah dengar-dengar mau dekat pensiun baru mau jihad baru mau berjuang, baru mau ngurus pesantren nilai jihad sudah tidak akhirnya memang sudah tidak dihargai baru mau berjuang setidaknya kalau tidak di dunia tentu di akhirat sebagai syahid
Kita tidak pandai memanfaatkan posisi dengan kata lain kalau kembali kepada persoalan kita konsekuensi sekali kita berkitakan agama yang kita anut, mari dia kita jadikan pedoman ideal. Jangan cuma kita jadikan sebagai kita masih lebih sering berislam ini pada saat-saat yang di rumah kita ada Al-Quran, kita membawa baca kecuali. Tapi kalau diminta berjuang, habis pada bolong Quran yang itu pun hakikatnya adalah untuk kepentingan kita juga. Ditaruh di pintu rumah biarpun kita untuk jihad bagi kepentingan Allah itu tidak. Apa itu nasib Quran cuma kerjanya jaga pintu menegakkan agama Allah atau usir kepentingan Allah? Tidak. Untuk kepentingan hidup menurut tuntunan Al-Quran kadang-kadang tidak pernah menjadi nilai-nilai jihad itu pada akhirnya akan membawa kita kepada satu kebahagiaan, membawa keberkahan dalam hidup, tidak di dunia tentu di akhirat sebagai seharian kita. Oleh karena itu mewujudkan gaya hidup yang ini saya ingin mengajak, marilah kita konsekuen. Sekali kita berkitab rintis di dalam kehidupan kita, mari dia kita jadikan pedoman step by step. Jangan cuma kita jadikan sebagai pada kita dinding. Jika jalan ini tidak bisa kita selesaikan, bahwa di rumah kita ada Al-Quran, generasi penerus yang akan melanjutkan usaha dan cita-cita mulia itu. Habis pada bolong tuh Quran. Jadi percaya kepada Taurat, percaya kepada Injil, sekadar percaya Allah dahulunya sudah menurunkan itu. Tapi kita tidak wajib mengasih Quran cuma kerjanya jaga pintu, ngusir kuntilanak, usir masa berlakunya sudah kedaluarsa. Bagaimana kita hidup menurut tuntunan Al-Quran sudah kedaluarsa menjadi masalah. Injil pernah berlaku, maka bagaimana Nasrani akan mungkin membawa keberkahan dalam hidup kalau ajarannya kita injak-injak dalam keseharian di zaman Nabi Musa. Mewujudkan gaya hidup yang lebih Quran, datang Rasul penutup, itulah yang membawa Al-Quranul Karim kita rintis di dalam kehidupan kita, bertahap, yang berlaku, step by step, menjadi pedoman kemampuan yang ada pada kita. Jika jalan ini tidak bisa kita selesaikan, jangan jauh dari ada generasi penerus yang akan melanjutkan ini kita lakukan dan cita-cita mulia itu. Maka kita akan kembali kepada satu gaya hidup, percaya kepada Injil, sekadar percaya dan itu artinya sudah menurunkan itu, tapi kita tidak wajib mengamalkan. Saudara-saudara kaum muslimin, generasi Injil masa berlakunya sudah kedaluarsa. Orang-orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu, Injil pernah berlaku untuk orang Nasrani di zaman Nabi Isa. Mereka percaya, mereka yakin, seyakin-yakinnya akan adanya hari akhir. Setelah generasinya berlalu, datang Rasul penutup mana seseorang yang membawa Al-Quranul Karim seluruh perbuatannya di dalam hidup ini yang berlaku menjadi pedoman. Ada satu perbuatan yang bagaimana kecilnya sekalipun yang tersembunyi dalam pandangan manusia, karena apabila ini kita lakukan, dibukakan persoalannya, kita akan kembali kepada satu gaya hidup di akhirat jauh dari tuntunan agama. Itulah sebabnya maka percaya kepada akhirat disebut secara khusus kemenangan. Padahal di awal tadi sudah dijelaskan yu'minuna bil ghaib, percaya kepada alam gaib, dan alam gaib ini termasuk akhirat. Orang-orang bertakwa yang akan disebut lagi akhirat, karena ternyata bahwa kepercayaan kepada adanya akhirat mereka percaya, mereka yakin seyakin-yakinnya akan adanya hari lain sebagainya, dan akan lebih memberikan sugesti dalam kehidupan manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Jika suatu saat tergerak hati akan berbuat kejahatan, ingin perbuatan yang bagaimana kecilnya sekalipun, yang tersembunyi dalam pandangan manusia, ada polisi yang tidak akan dibukakan persoalannya di mahkamah di Rabbul Jalil di akhirat nanti. Kalau kita ingin berbuat sebabnya maka percaya kepada akhirat disebut secara khusus. Padahal di awal tadi sudah dijelaskan yu'minuna bil ghaib, mau menyeleweng kepada alam gaib, dan alam gaib ini termasuk akhirat. Kenapa pada bagian akhir disebut lagi akhirat? Karena keyakinan yang akan meluruskan gerak hidup manusia kepada adanya akhirat merupakan induk, sehingga gerak itu jadi lebih terarah dan terkontrol, tidak merugikan baik diri sendiri dan akan lebih memberikan sugesti dalam kehidupan manusia untuk meluruskan adanya hari akhirat. Sanggup jika menjadi sumber daya akan berbuat kejahatan dari kehidupan manusia, sadarlah awas sehingga ia tidak terjebak
dalam perbuatan Sebab kalau kita maksiat cuma teriak, dan awas, ada polisi. Saudara-saudara itu cuma kaum tertunda muslimin, sementara, begitu inilah polisi saja yang mulai kita mulai. bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga Kalau Allah kita ingin Subhanahu berbuat wa jahat, taala cuma memberikan berteriak, kekuatan awas, zahir dan batin cuma kepada sementara kita kehadiran itu ada. untuk dapat Tapi kalau meraih ceritanya, kemenangan. awas, ada akhirat. Dengan beriman Mau kepada yang menyeleweng, gaib, awas, ada akhirat. mendirikan Mau sholat, berjudi, awas, ada membelanjakan akhirat. sebagian Mau dari mencuri, rezeki yang awas, diberikan ada akhirat. Allah, percaya Keyakinan kepada yang akan Al-Quran, meluruskan gerak beriman hidup kepada manusia, kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, sehingga gerak itu lalu jadi lebih terarah dan meyakini terkontrol, adanya tidak hari merugikan akhirat. baik diri sendiri, lebih-lebih orang lain. Apabila datang kematian Ternyata bahwa menimpa kepercayaan seseorang, kepadanya adanya hari datanglah akhirat kiamat baginya. sanggup menjadi Itu yang sumber disebut daya dengan kontrol kiamat kecil. dari kehidupan manusia, Hakikatnya sehingga ia tidak mati terjebak adalah dalam perpindahan perbuatan maksiat dari dan kehidupan munkar. di dunia ini Saudara-saudara menuju kaum kehidupan muslimin, di alam inilah barzakh. saja yang kita bicarakan pada pertemuan Menunggu kali ini. kita di alam Semoga barzakh Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan datangnya kekuatan saat zahir dan kiamat. batin kepada kita Entah 10 untuk dapat tahun, meraih entah kemenangan 100 tahun, dengan beriman kepada yang entah gaib, 1000 tahun, mendirikan hanya Allah salat, saja membelanjakan yang Maha Tahu. sebagian dari rezeki yang diberikan Allah, Adapun percaya orang-orang kepada beriman Al-Quran, beriman yang kepada melakukan kitab-kitab amal yang kebajikan diturunkan dalam sebelum kehidupan di Al-Quran, dunia ini, lalu masa meyakini penantian yang adanya lama di hari alam akhirat. barzakh buat mereka. Apabila Sebentar datang saja. kematian menimpa seseorang, datanglah Tetapi bagi kiamat orang-orang baginya. kafir, Itu yang disebut yang dengan ingkar, kiamat kecil. Yang tidak beriman kepada Allah, Hakikatnya mati adalah yang hidup di perpindahan dunia cuma menumpuk dari kehidupan di dunia ini tentu menuju kehidupan penantian di alam barzakh barzakh. akan merupakan waktu Menunggu yang kita kita di sangat alam lama. barzakh sampai datangnya Bukankah dalam saat kehidupan kiamat kita waktu itu memang relatif. Entah 10 tahun, contoh, entah Misalnya. 100 tahun, bagi Entah 1000 pemuda-pemudi tahun, yang sedang hanya Allah duduk saja asyik yang memadu Maha cinta. tahu. Adapun orang-orang beriman 5 jam saja yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit meratap, tetapi bagi orang-orang kafir, apa itu tembok derita, yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, di balik dinding-dinding penjara